Rela tinggal di tengah hutan sendirian karena diusir anaknya. Kakek miskin ini jadi kaya setelah menolong burung ajaib. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hujan turun bagai tirai baja yang menghantam bumi sore itu, menyamarkan suara rintihan tertahan dari serambi sebuah rumah gedongan bergaya Eropa. Di atas lantai marmer Italia yang memantulkan kilau lampu kristal, berdirilah Karta. Tubuh rentanya yang terbungkus kemeja flanel pudar, yang serat-serat benangnya telah terurai di bagian kerah, tampak gemetar hebat. Kulitnya yang keriput dan sekeras kayu jati tua terlihat pucat pasi, menahan udara dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, rasa dingin di kulitnya tak sebanding dengan kebekuan yang merajam dadanya saat ini. Bau apak tubuhnya yang bercampur keringat dan debu seolah menjadi racun di udara rumah mewah tersebut. Berapa kali harus kukatakan padamu, jangan pernah menginjakan kakimu yang kotor dan bau tanah itu di karpet Persia milikku, jerit Siska, menantu perempuannya, dengan nada melengking yang mengalahkan gemuruh guntur. Wanita itu berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun sutra merah marun yang menjuntai elegan. Tangannya yang dihiasi berlian menunjuk jijik ke arah telapak kaki Karta yang pecah-pecah dan berlumpur. Kau membuat seluruh rumah ini berbau seperti pembuangan sampah. Menjijikkan. Lihat noda lumpur kotor ini, pembantuku baru saja menyikatnya 2 jam yang lalu. Karta hanya menunduk. Matanya yang teduh namun menyimpan ribuan sayatan luka itu menatap ujung kakinya sendiri. Rahangnya terkatup rapat. Ia mempraktikkan stokisme tingkat tinggi, membiarkan caci maki itu menabrak tubuh rentanya tanpa perlawanan. Detak jantungnya berpacu lambat, menelan pahitnya penghinaan. Maafkan Bapak, Siska. Bapak hanya ingin mengambil botol obat gosok di dapur. Pinggang Bapak rasanya seperti remuk. Bapak janji akan segera kembali ke gudang belakang setelah ini, ucap Karta lirih. Suaranya parau dan bergetar, nyaris tenggelam oleh suara hujan yang menderu memukul atap kaca teras. Alasan. Kau pasti sengaja ingin memamerkan kemiskinanmu di depan tamu-tamuku, kan? Balas Siska tajam, menyilangkan tangannya dengan angkuh dan meludah ke lantai. Suara deru mesin mobil mewah yang memasuki pelataran menghentikan sejenak ketegangan itu. Sebuah SUV hitam mengkilap edisi terbatas berhenti tepat di depan pilar utama, dan dari dalamnya turunlah Hendra, putra kandung Karta. Pria berusia 35 tahun itu melangkah tergesa di bawah payung besar yang dibawakan oleh sopir pribadinya. Jas mahalnya tampak tanpa celah, memancarkan aura arogansi seorang manajer menengah yang merasa dirinya telah menggenggam dunia. Namun, raut wajahnya seketika berubah menjadi topeng kemurkaan saat melihat ayahnya berdiri di teras utama yang disinari lampu-lampu kekuningan. Apa-apaan ini? Bentak Hendra, mengibaskan sisa air hujan dari lengan jasnya dengan kasar hingga cipratannya mengenai wajah Karta. Matanya melotot tajam, menatap Karta seolah pria tua itu adalah hama penyakit paling mematikan yang merusak keindahan istananya. Kenapa kau biarkan pengemis tua ini mengotori teras depan kita? Siska? Malam ini ada makan malam penting dengan Dewan Direktur Perusahaan Propertiku. Bagaimana kalau CEO kami melihat tumpukan sampah hidup ini di depan pintu rumahku? Tanya saja pada ayahmu yang tak tahu diri itu. Balas Siska cepat, mendengus sinis dengan hidung yang berkerut. Aku sudah menyuruhnya dia membusuk di gudang belakang, tapi dia malah keluyuran masuk ke ruang utama dengan kaki penuh kudis itu. Aku benar-benar muak. Mas, teman-teman sosialitaku bisa tertawa sampai mati kalau tahu mertuaku bentukannya seperti gembel jalanan. Reputasiku bisa hancur berantakan. Mendengar ucapan istrinya, urat-urat di leher Hendra menonjol keluar. Darahnya seakan mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia melangkah lebar, sepatunya yang terbuat dari kulit buaya asli berketuk nyaring menekan marmer, mendekati Karta dengan amarah yang meluap. Tanpa segan, pria yang dulunya pernah digendong, disuapi, dan dibesarkan dengan tetesan keringat serta darah Karta itu, kini merenggut kerah kemeja lusuh ayahnya. Jantung Karta berdegup kencang, dadanya sesak, napasnya tertahan saat wajah putranya berada hanya beberapa sentimeter darinya, mengembuskan aroma parfum mask mahal yang entah mengapa terasa jauh lebih memualkan daripada bau keringat para kuli bangunan. Kau dengar itu, Pak Tua? Desis Hendra dengan suara rendah yang mengancam, memamerkan deretan giginya yang putih bersih hasil perawatan jutaan rupiah. Keberadaanmu di sini hanya membawa sial. Bau tanahmu menularkan kemiskinan.
Aku sudah memberikanmu tempat berlindung dari anjing liar di luar sana, tapi kau masih saja berani merusak pemandangan. Hendra, nak, Bapak ini darah dagingmu, bisik Karta dengan suara tercekat, mencoba meraih tangan putranya yang mencengkeram erat ke mejanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang keruh, mengaburkan pandangannya akan wajah tampan putranya. Ibumu, sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ia memintamu untuk saling menjaga. Bapak tidak pernah meminta secuil pun kemewahanmu, nak. Hanya sedikit tempat yang hangat untuk berteduh di sisa umur Bapak yang tak lama ini. Persetan dengan darah daging dan wasiat ibu, raung Hendra membabi buta. Ia menghempaskan tubuh kurus Karta dengan dorongan brutal, hingga pria tua itu terjerembab keras ke lantai marmer yang dingin. Bunyi tulang tuanya beradu dengan lantai berpelitur terdengar ngilu memecah udara. Lantai marmerku terlalu suci untuk diinjak kakimu yang penuh kudis itu. Kau pikir siapa yang membiayai pilar-pilar besar ini? Aku. Bukan kau yang hanya pensiunan buruh rendahan yang hidup dari belas kasihan orang. Karta meringis, menahan rasa sakit luar biasa di tulang ekornya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur dari dahinya yang berkerut tajam. Siska, yang tak ingin kehilangan momentum kejam itu, segera berbalik masuk ke dalam lorong rumah. Tak sampai semenit, ia kembali menyeret sebuah karung beras berbahan plastik kusam yang selama ini menjadi satu-satunya lemari pakaian Karta. Dengan raut wajah penuh kebencian dan tawa sinis, wanita itu melemparkan karung tersebut sekuat tenaga ke arah halaman yang sedang diguyur hujan deras. Baju-baju pudar Karta, sebuah sarung usang penuh tambalan, sikat gigi bekas, dan sebuah bingkai kayu kusam berisi foto mendiang istrinya berhamburan keluar, jatuh berdebum ke dalam genangan lumpur coklat. Pergi kau dari sini! Teriak Hendra murka sambil menendang punggung Karta yang masih berusaha merangkak bangun dengan susah payah. Tendangan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk meruntuhkan sisa-sisa harga diri sang kakek hingga berkeping-keping ke dasar bumi. Pergi sana membusuk bersama hewan liar di hutan. Mulai detik ini, aku tidak punya ayah. Jangan pernah berani menampakkan wajah menjijikanmu itu lagi sebelum kau bisa memberiku triliunan rupiah. Yang mana tidak akan pernah terjadi sampai tulang belulangmu hancur jadi abu. Hujan semakin mengganas, kilat menyambar terang membelah langit gelap, menghadirkan gemuruh guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela, seolah alam semesta ikut berteriak menyaksikan kebiadaban seorang anak kepada pahlawan hidupnya. Karta tertatih-tatih bangkit. Seluruh persendiannya menjerit kesakitan, otot kakinya gemetar tak mampu menopang berat badannya. Namun rasa sakit di hatinya 1000 kali lipat lebih menyiksa hingga membuat dadanya seakan dibelah paksa. Ia melangkah gontai meninggalkan pelataran rumah yang gemerlap itu, menuruni anak tangga pualam menuju halaman yang becek. Dengan tangan bergetar hebat yang dihiasi urat-urat kebiruan, Karta memunguti lembar demi lembar pakaiannya yang basah kuyup dan bercampur tanah liat. Jemarinya yang berlumuran lumpur mengusap kaca bingkai foto istrinya yang kini retak di bagian ujungnya. Di balik kaca itu, senyum wanita yang paling dicintainya seolah memberikan kekuatan magis terakhir. Karta mendekap erat foto itu di dadanya yang basah dan kedinginan, tidak mempedulikan pecahan kaca yang sedikit menggores kulit pucatnya. Bapak pergi, Bu. Anak kita sudah besar dan hebat, dia tidak butuh kakek renta ini lagi. Rintihnya pedih di tengah deru badai yang kejam, bahunya terguncang hebat. Air matanya kini mengalir deras tiada henti, menyatu dengan air hujan lebat yang membasuh wajah keriputnya, menghapus sisa-sisa harapan dari tatapan matanya. Di belakangnya, pagar besi tempa setinggi 3 meter ditutup dengan bantingan keras mekanis oleh satpam rumah, diiringi suara dengusan remeh dari teras lantai 2. Hendra dan Siska berdiri di balkon berlindung kanopi kaca, memandang kepergiannya sambil memegang segelas anggur merah, seperti menatap hama pengganggu ladang yang akhirnya berhasil diusir dari properti elit mereka selamanya. Karta membalikan badan, menyampirkan karung beras kotor berisi sisa-sisa hidupnya ke bahu yang rapuh. Matanya menatap lurus ke arah pinggiran kota yang gulita, tempat bayangan gelap pepohonan raksasa menjulang angker menyentuh awan hitam tebal. Hutan larangan. Sebuah tempat sunyi di mana mitos mengatakan tak ada manusia biasa yang bisa bertahan lebih dari sepekan akibat cuaca ekstrim, jurang terjal, dan binatang buas yang merajai malam. Namun bagi Karta malam ini, pelukan dingin nan mematikan dari hutan liar itu terasa jauh lebih hangat, lebih adil, dan lebih manusiawi dibandingkan rumah megah putranya sendiri. Setiap langkahnya menyeret lumpur tebal, berat, pelan, dan penuh keputusasaan murni.
Karta tidak tahu apa yang menantinya di balik pepohonan gelap yang seolah menunggunya dengan mulut terbuka itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa alam semesta, yang malam ini tampak begitu kejam menyiksanya dengan badai tak berkesudahan, sesungguhnya sedang menyusun sebuah panggung keajaiban agung. Ia tidak tahu bahwa di dalam kesunyian hutan yang menakutkan itu, sebuah takdir emas, sosok Raja Langit sejati, sedang menunggu untuk diselamatkan oleh kedua tangannya yang kasar, sebuah takdir yang kelak akan mengubah namanya dari kakek buangan miskin berbau tanah, menjadi legenda absolut yang akan membuat putranya merangkak, berlutut menangis darah, dan mengemis ampunan. Langkah Karta semakin jauh, perlahan ditelan kabut malam dan tirai hujan, meninggalkan dunia manusia yang telah membuangnya. Malam merangkak semakin dalam, menelan hutan larangan ke dalam pelukan gulita yang membekukan darah. Suara lolongan anjing hutan di kejauhan bersahut-sahutan dengan derak dahan pinus raksasa yang saling bergesekan, menciptakan melodi kematian yang mengerikan. Karta menyeret langkahnya yang gontai. Napasnya berhembus putus-putus membentuk kepulan uap putih di udara malam yang bersuhu belasan derajat. Sepatunya yang jebol telah lama kehilangan sol, membuat telapak kakinya yang kasar langsung bergesekan dengan bebatuan tajam dan akar pohon berlumut. Darah segar menetes perlahan, namun rasa kebas akibat suhu ekstrim membuat Karta nyaris tak merasakannya lagi. Di ujung pandangannya yang kabur oleh air hujan, sebuah siluet gubuk kayu yang reot dan separuh rubuh tampak berdiri miring di bawah bayangan pohon beringin tua. Atap ijuknya telah botak di sana-sini, dan dinding bambunya berlubang termakan rayap. Karta mendorong pintu reot itu hingga berderit nyaring, merosot jatuh ke lantai tanah yang lembab dan berbau jamur busuk. Kegelapan dan hawa dingin menyergapnya tanpa ampun. Tangannya yang gemetar merogoh karung beras kusamnya, mengeluarkan bingkai foto istrinya yang kacanya telah retak akibat dibanting anak kandungnya sendiri. Ibu jarinya yang penuh kapalan mengusap perlahan wajah cantik dalam foto itu, membiarkan air mata panasnya kembali menganak sungai membelah pipinya yang keriput. "Apakah di sini akhir dari perjalanan Bapak, Bu?" bisik Karta dengan suara parau yang pecah, bibirnya yang membiru bergetar menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Bapak tidak marah pada Hendra. Sungguh, Bapak hanya merasa gagal menjadi ayah yang bisa dibanggakannya. Maafkan Bapak, Bu. Tubuh tua ini rasanya sudah tidak sanggup lagi menopang rasa sakit yang ia berikan. Angin malam yang menusuk menerobos masuk dari celah-celah dinding bambu, seolah menampar wajah Karta yang tak berdaya. Ia melingkarkan sarung usang penuh tambalan ke tubuh kurusnya yang menggigil hebat, mencoba mencari secuil kehangatan yang tak kunjung datang. Perutnya berbunyi nyaring, melilit perih menyuarakan kelaparan yang mendera sejak siang tadi. Namun, tak ada sepotong roti pun yang tersisa di dalam karungnya. Bapak harus kuat. Bapak harus bertahan hidup, setidaknya sampai besok pagi. Gumam Karta menguatkan dirinya sendiri, mendekap erat foto istrinya di dada kerempengnya. Bapak janji tidak akan menyerah, Bu. Langit masih melihat Bapak. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang terbuang ini mati kelaparan di tengah kegelapan yang sunyi ini. Malam yang panjang dan menyiksa itu pun berlalu dengan amat lambat. Ketika semburat cahaya fajar yang pucat akhirnya menembus sela-sela dedaunan hutan, Karta memaksakan dirinya bangkit. Tulang-tulangnya bergemeretak ngilu, seolah menolak untuk digerakkan. Namun rasa lapar yang teramat sangat memaksanya melangkah keluar dari gubuk, mengais-ngais tanah berlumpur di sekitar semak belukar, berharap menemukan umbi-umbian liar atau jamur yang aman dimakan. Ia berjalan tertatih dengan bantuan tongkat kayu seadanya, menyusuri tebing curam sisa longsoran badai semalam. Tiba-tiba, langkah Karta terhenti. Matanya yang rabun menangkap sebuah pendaran aneh di balik tumpukan ranting pohon mahoni yang tumbang tersambar petir. Sebuah benda oval sebesar buah kelapa tampak tergeletak tak berdaya di atas kubangan lumpur. Karta mendekat dengan napas tertahan. Itu adalah sebutir telur, namun bukan telur biasa. Cangkangnya memancarkan kilau keemasan yang redup, dihiasi urat-urat bercorak biru malam yang tampak seperti aliran sungai mistis. Telur itu terasa dingin membeku saat jari kasarnya menyentuhnya, nyaris kehilangan sisa-sisa kehidupan di dalamnya akibat terpaan badai semalaman. "Ya Tuhan, makhluk indah apa yang meninggalkanmu sendirian di tempat sedingin ini?" ucap Karta terkesiap, tangannya meraba permukaan cangkang telur itu dengan kelembutan yang luar biasa. "Ibumu pasti menangis mencarimu ke seluruh penjuru hutan. Kau pasti jatuh karena badai semalam, ya? Kasihan sekali nasibmu, nak sama sepertiku, terbuang dan kedinginan di tengah ganasnya dunia."
Karta mengangkat telur seberat 3 kilogram itu dengan kedua tangannya, mendekatkannya ke pipinya yang keriput. Ia bisa merasakan ada denyut kehidupan yang sangat lemah, nyaris tak terasa, bergetar di balik cangkang emas tersebut. Hati nuraninya tersentuh hebat. Tanpa memedulikan rasa laparnya yang semakin menggila memelintir lambungnya, Karta berbalik arah dan bergegas membawa telur itu kembali ke gubuk reotnya demi melindunginya dari predator. Sesampainya di dalam gubuk, Karta meletakkan telur itu di sudut ruangan yang paling kering. Namun, tepat saat ia berbalik untuk mencari dedaunan, suara desisan tajam yang mendirikan bulu roma memecah kesunyian. Seekor ular king cobra berwarna hitam legam merayap masuk melalui lubang dinding. Tudungnya mengembang sempurna. Lidah berbisanya menjulur-julur menguji udara. Mata merah ular itu menatap lurus ke arah telur emas yang tergolek lemah, mengincarnya sebagai mangsa empuk. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri dahi Karta. Jantungnya berdegup kencang bak dentuman genderang perang. Ia hanya memiliki tongkat kayu lapuk di tangannya. Namun, melihat ancaman mematikan yang siap menelan telur malang tersebut, insting pelindung Karta bangkit seketika. Ia melangkah maju dengan gagah, memposisikan tubuh kurusnya sebagai perisai hidup antara sang ular dan telur emas itu. Jangan berani-beraninya kau menyentuh nyawa tak berdosa ini, makhluk iblis. Bentak Karta dengan suara lantang yang menggetarkan dinding gubuk. Sorot matanya yang biasanya teduh kini menyala oleh kobaran keberanian murni. Kalau kau butuh makanan, ambil saja daging rentaku ini. Gigit aku. Racuni aku. Tapi langkahi dulu mayatku sebelum kau menelan kehidupan yang ada di belakangku ini. Ular kobra itu mendesis marah, mematuk ke depan dengan kecepatan kilat. Karta mengayunkan tongkat kayunya sekuat tenaga, menghantam leher ular itu tepat sebelum taring berbisanya menyentuh pergelangan kaki Karta. Pertarungan singkat namun mematikan terjadi. Ular itu terus menyerang dan mencoba menyemburkan bisanya. Karta terengah-engah, tenaganya terkuras habis. Pergi kau dari sini. Telur ini adalah keluargaku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Teriaknya lagi, mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menghempaskan ular raksasa itu keluar dari gubuk. Terhempas keras keluar, ular kobra itu akhirnya menyerah dan menghilang ke dalam rimbunnya semak belukar. Karta merosot jatuh, napasnya memburu, bersyukur ia berhasil menyelamatkan telur tersebut. Namun ancaman belum usai. Malam kedua di hutan larangan turun dengan suhu yang jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Udara dingin membekukan embun menjadi kristal-kristal es tipis. Telur emas itu tampak semakin pucat. Denyut kehidupannya semakin meredup tak berdaya. Karta menatap telur itu dengan raut wajah penuh keputusasaan. Ia tahu, tanpa kehangatan ekstra, kehidupan di dalam cangkang itu akan musnah sebelum fajar menyingsing. Tanpa berpikir panjang, Karta melepaskan sarung usang penuh tambalan yang menjadi satu-satunya pelindungnya dari kematian akibat hipotermia. Ia membungkus telur raksasa itu dengan sangat hati-hati, memastikan setiap inci permukaannya tertutup rapat. Tak hanya itu, Karta membaringkan tubuhnya yang telanjang dada di atas lantai tanah yang sedingin es, lalu memeluk telur yang terbungkus sarung itu erat-erat di dadanya, mentransfer seluruh sisa panas tubuhnya. Bertahanlah, nak, bertahanlah untuk kakek. Bisik Karta di telinga cangkang itu, giginya gemertak hebat menahan udara beku yang menusuk pori-porinya bagai ribuan jarum es. Kakek mungkin tidak punya harta, tidak punya lantai marmer, dan tidak punya makanan yang lezat. Tapi kakek punya pelukan yang hangat untukmu. Kita akan melewati malam ini bersama-sama. Tumbuhlah menjadi makhluk yang kuat. Jangan biarkan dinginnya dunia ini mengalahkanmu. Tubuh Karta perlahan mati rasa. Bibirnya membiru parah, dan kelopak matanya terasa sangat berat. Di ambang batas kesadarannya, ia tak menyadari bahwa corak biru pada cangkang emas itu perlahan bersinar terang, merespons detak jantungnya. Kehangatan murni dari pengorbanan tanpa pamrih seorang kakek miskin telah membangunkan kekuatan kuno dari sang Raja Langit yang tertidur di dalamnya. Hutan larangan menjadi saksi bisu, bagaimana sebuah legenda besar baru saja lahir dari tetesan peluh dan pelukan seorang pria yang dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Cahaya fajar menyusup malu-malu dari celah dinding bambu yang lapuk, mengusir sisa-sisa badai es yang nyaris merenggut nyawa Karta semalaman. Tubuh renta pria itu kaku bagai mayat, bibirnya seputih kapas, dan napasnya hanya berupa embusan tipis yang nyaris tak kasat mata. Namun, tepat ketika seberkas sinar matahari kemerahan menyentuh sarung usang di pelukannya,
Sebuah retakan tajam memecah kesunyian. Krek. Karta membuka kelopak matanya yang seberat timah. Jantungnya yang lemah tiba-tiba berdegup kencang saat melihat kilau cahaya keemasan bercampur pendar biru mistis memancar dari balik retakan cangkang di dekapannya. Kau bertahan hidup, nak. Bisik Karta dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata hangat perlahan meleleh dari sudut matanya yang keruh, membasahi pipinya yang cekung dan berdebu. Dengan jari-jari gemetar yang masih kebas karena kedinginan, ia menyibakkan sedikit kain sarung pelindungnya. Krek. Krek. Piar. Cangkang berkilau itu hancur, menampakkan seekor anak elang yang tak terlukiskan keindahannya. Bulu-bulu halusnya tidak berwarna abu-abu kusam seperti anak burung pada umumnya, melainkan memancarkan gradasi warna emas pudar dengan garis-garis biru malam di sayap kecilnya. Mata elang itu setajam batu obsidian, menatap Karta dengan sorot keagungan yang seolah mengerti bahwa pria tua renta berbau tanah inilah yang telah mempertaruhkan nyawa untuknya. Selamat datang di dunia yang kejam ini, pangeran kecil. Ucap Karta terkekeh pelan. Tawanya terdengar menyayat hati karena diiringi batu kering yang merobek dadanya. Kakek akan memanggilmu raja. Karena meskipun kita tinggal di gubuk reot yang lebih buruk dari tempat sampah ini, di mata kakek, kau adalah penguasa langit yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya menjelma menjadi ujian siksaan fisik yang tak terbayangkan bagi Karta. Membesarkan seekor burung pemangsa di tengah hutan tanpa memiliki alat berburu adalah sebuah kemustahilan. Namun Karta menolak menyerah pada takdir. Ia merangkak di atas tanah berlumpur, mengorek-ngorek bongkahan kayu busuk dengan kuku-kukunya yang menghitam demi mencari cacing tanah gemuk dan larva serangga. Tangannya penuh luka goresan duri, namun setiap kali ia menemukan secuil daging atau serangga, ia berlari tertatih kembali ke gubuk. Makanlah yang banyak, Raja. Kau butuh tenaga untuk mengepakkan sayapmu nanti, bujuk Karta dengan senyum tulus yang memancarkan kasih sayang tak terhingga. Ia menyuapkan seekor belalang besar langsung ke paruh anak elang yang terbuka lebar. Sang elang menelannya dengan rakus, lalu mencicit pelan sambil menggesekkan kepalanya yang berbulu emas ke jemari kasar Karta yang bergetar. Sementara sang Raja Langit tumbuh semakin kuat dan lincah, tubuh Karta justru semakin layu bak daun kering yang siap gugur ditiup angin. Perutnya melilit perih. Perih yang mencabik-cabik lambungnya, hingga ia seringkali memuntahkan cairan kuning. Karta hanya memakan dedaunan liar dan merebus akar-akaran pahit untuk mengelabui rasa laparnya yang beringas. Hingga pada hari ketujuh, ketika ia sedang memungut keong di pinggir sungai berbatu, pandangannya mendadak menggelap. Bumi seolah berputar dengan kecepatan gila. Kaki kurusnya tak mampu lagi menopang berat badannya, dan tubuh ringkih itu pun ambruk membentur bebatuan berlumut, tak sadarkan diri dengan dada yang naik turun dengan sangat lemah. Tidak jauh dari tempat Karta terkapar, Rati sedang berjalan menyusuri aliran sungai sambil mencatat data flora dan fauna hutan. Gadis berusia 24 tahun itu mengenakan kemeja lapangan hijau yang warnanya sudah memudar dan sepatu bot karet yang solnya mulai menipis. Sebagai relawan konservasi yang hidup dari beasiswa pas-pasan, hutan adalah rumah keduanya. Langkah Ratih seketika terhenti. Matanya membelalak ngeri saat melihat sesosok tubuh lusuh tergeletak tak berdaya di antara bebatuan sungai, dengan pakaian kotor yang tampak menyatu dengan tanah. Ya Tuhan! Bapak! Jerit Ratih panik, membuang papan jalannya begitu saja dan berlari menerjang air sungai yang dingin setinggi betis. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di samping Karta, tak peduli celananya basah kuyup oleh lumpur. Tangannya yang lembut segera mengangkat kepala Karta, menepuk-nepuk pipi pria tua itu yang sedingin es dan sepucat mayat. Pak, sadar, Pak. Tolong buka mata Bapak. Karta mengerang pelan. Kelopak matanya bergetar, terbuka perlahan memperlihatkan pupil matanya yang sayu. Insting pertamanya bukanlah memikirkan nyawanya sendiri, melainkan bungkusan daun pisang di tangannya yang berisi beberapa ekor ikan kecil hasil tangkapannya dengan susah payah. Kuku-kukunya menancap kuat pada bungkusan itu, menariknya menjauh dari jangkauan Ratih dengan sisa tenaga yang ia miliki. Jangan ambil makananku. Rintih Karta dengan suara parau yang putus-putus. Tatapannya menyiratkan ketakutan murni bercampur sikap defensif binatang yang terluka. Ini untuk Raja. Biarkan aku mati di sini, tapi jangan ambil makanan milik cucuku. Air mata Ratih seketika tumpah mendengar rintihan menyayat hati itu. Hatinya hancur berkeping-keping melihat bagaimana pria setua dan sekurus ini masih memikirkan makhluk lain saat nyawanya sendiri berada di ujung tanduk maut. Saya tidak akan mengambil apapun dari Bapak,
Sumpah demi Tuhan. Isak Ratih. Suaranya bergetar menahan tangis yang menyesakkan tenggorokan. Ia segera membuka resleting ransel usangnya, mengeluarkan sebuah kotak bekal plastik kusam dan botol air minum hangat. Saya Ratih, Pak. Saya relawan di hutan ini. Tolong, minum air ini dulu. Bapak dehidrasi parah dan kurang gizi. Wajah Bapak pucat sekali. Ratih menyandarkan punggung Karta ke bahunya. Dengan sangat hati-hati memiringkan botol minum itu ke bibir Karta yang pecah-pecah berdarah. Air hangat itu mengalir membasahi kerongkongan Karta, memberikan secercah energi yang sudah lama hilang. Karta terbatuk pelan. Matanya menatap Ratih dengan pandangan tak percaya. Seumur hidupnya, terutama sejak ia diusir bagai anjing kurap oleh putra kandungnya sendiri, Karta lupa bagaimana rasanya disentuh dengan kelembutan, apalagi oleh orang asing yang tidak menutupi hidung atau merasa jijik pada bau badannya yang menyengat keringat dan lumpur. Kenapa? Kenapa kau menolong kakek bau ini, nak? Tanya Karta lirih. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya yang keruh. Anakku sendiri, darah dagingku sendiri meludahiku karena aku mengotori lantai rumahnya. Kau memakai baju bersih, tangan halusmu tidak pantas menyentuh kotoran sepertiku. Jangan pernah bicara seperti itu lagi tentang diri Bapak, balas Ratih tegas, meski air matanya terus mengalir tanpa ampun membasahi pipinya yang kemerahan. Ia mengambil sesendok nasi dan sepotong tempe orek dari bekal makan siangnya, lalu menyodorkannya ke mulut Karta. Lantai marmer semahal apapun tidak ada harganya dibanding satu tarikan napas manusia. Manusia dinilai dari hatinya yang murni, bukan dari bajunya yang lusuh. Sekarang, Bapak buka mulut, ya? Bapak harus makan. Setelah ini, saya akan bantu Bapak membawa bungkusan makanan ini untuk si Raja. Raja pasti sangat kelaparan sekarang, gumam Karta di sela-sela kunyahannya yang lambat. Matanya menatap bungkusan daun pisang di pangkuannya dengan cemas dan penuh kasih. Dia bukan sekadar burung, nak Ratih. Bulunya bercahaya seperti emas. Kakek menemukannya nyaris mati membeku karena badai, dan kami bertahan bersama. Ratih tersenyum lembut, mengusap sisa butiran nasi di sudut keriput bibir Karta dengan sapu tangannya tanpa sedikit pun rasa ragu. Bapak adalah orang yang sangat mulia. Di saat Bapak sendiri menahan perihnya kelaparan, Bapak menyelamatkan nyawa ciptaan Tuhan yang lain. Pasti burung elang itu sangat bersyukur dirawat oleh tangan Bapak yang kuat. Bukan dia yang berutang nyawa padaku, sahut Karta, menggeleng pelan dengan tatapan menerawang ke arah kanopi hutan yang rimbun tempat cahaya matahari menyusup turun. Tapi akulah yang berutang budi padanya. Kehadiran Raja memberiku alasan untuk tetap membuka mata dan bernapas, di saat anakku sendiri mendoakanku membusuk jadi tanah. Bapak jangan menangis lagi, ucap Ratih mantap, menatap lurus ke dalam mata Karta dengan ketulusan yang membakar jiwa, seolah menancapkan janji di dasar hati pria itu. Mulai hari ini, Ratih akan sering menengok Bapak. Ratih janji, Bapak tidak akan pernah sendirian lagi melawan dinginnya hutan ini. Kita akan rawat Raja sama-sama sampai kepaknya bisa membelah badai dan terbang tinggi menembus awan. Karta menangis tergugu. Sisa-sisa pertahanan batinnya runtuh tak bersisa. Ia membuka mulutnya, menerima suapan demi suapan dari tangan gadis muda itu seolah sedang menerima berkat langsung dari malaikat. Di tengah kejamnya isolasi hutan larangan dan kebiadaban tak termaafkan dari anak kandungnya, Tuhan mengirimkan Ratih. Karta tidak tahu bahwa gadis miskin berhati emas yang kini merelakan bekal makan siangnya ini, kelak akan menjadi pemegang kunci menuju takdir raksasa yang sedang menunggunya. Sebuah takdir balas dendam karma paling elegan yang akan membungkam mulut sombong setiap manusia yang pernah menginjak-injak harga dirinya. 3 minggu telah berlalu sejak pertemuan mengharukan dengan Ratih di tepi sungai. Di bawah kanopi hutan larangan yang lebat, hari-hari Karta diisi dengan ritme kehidupan yang memilukan namun dipenuhi kehangatan magis. Anak elang itu, yang kini gagah dipanggil Raja, tumbuh dengan kecepatan yang tak wajar. Bulu-bulu halus di tubuhnya telah berganti menjadi lapisan zirah bulu berwarna emas pekat yang memantulkan cahaya matahari, dihiasi guratan biru malam yang memukau di ujung sayapnya. Karta merelakan jatah makan siangnya yang dibawakan Ratih demi memastikan Raja tumbuh kuat. Tubuh sang kakek kini tak lebih dari balutan kulit tipis keriput yang menutupi tulang-tulang tajam. Napasnya seringkali tersengal. Namun setiap kali Raja menggesekkan paruhnya yang kokoh ke pipi keriput Karta, segala kepedihan dunia seolah sirna tak berbekas. Namun, kedamaian kecil di sudut gubuk reot itu hancur berkeping-keping pada suatu Selasa pagi yang kelabu.
Udara sejuk beraroma getah pinus dan tanah basah tiba-tiba tergantikan oleh bau menyengat solar murahan dan asap knalpot yang mencekik paru-paru. Bumi di bawah telapak kaki Karta yang telanjang mulai bergetar hebat, seolah ada naga baja raksasa yang sedang merobek perut bumi. Karta terkesiap, memeluk raja erat-erat dan menyembunyikannya di dalam keranjang bambu usang yang ditutupi sarung lusuhnya. Dengan langkah gontai dan napas memburu, ia tertatih menuju celah dinding gubuk untuk mengintip keluar. Matanya yang rabun terbelalak ngeri. Di batas pepohonan yang memisahkan hutan larangan dengan peradaban kota, belasan ekskavator berwarna kuning menyala dan buldoser raksasa sedang merangsek maju tanpa ampun. Moncong-moncong besi berduri itu merobohkan pohon-pohon mahoni berusia puluhan tahun dalam hitungan detik, mengubah simfoni alam menjadi jeritan kayu yang patah dan derak ranting yang dilindas lintasan rantai baja. Hutan itu sedang dibantai, dan jarak pembantaian itu hanya tersisa 500 meter dari gubuk reot tempat Karta berlindung. Di tengah kekacauan mekanis tersebut, sebuah mobil SUV mewah off-road berwarna hitam mengkilat membelah jalanan tanah yang baru saja diratakan. Mobil itu berhenti tepat di dekat sebuah pohon beringin tumbang. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya melangkah keluar sesosok pria yang kehadirannya langsung membekukan darah di pembuluh nadi Karta. Itu adalah Hendra. Mengenakan setelan kasual dari desainer ternama Italia, kacamata hitam mahal bertengger di hidungnya, dan sepatu bot kulit eksotis yang harganya setara dengan biaya makan 1000 orang miskin, Hendra berdiri berkacak pinggang mengawasi kehancuran hutan dengan senyum angkuh yang memuakan. Hendra memberi isyarat tangan, dan seorang mandor proyek dengan helm kuning berlari tergopoh-gopoh menghampirinya, menunduk hormat dengan sikap menjilat yang kental. Hendra menunjuk arah rimbunnya pepohonan yang belum tersentuh, tepat ke arah di mana gubuk Karta berdiri miring menantang angin. Ia memerintahkan agar seluruh area itu diratakan dengan tanah hari itu juga untuk membuka jalan bagi gerbang utama proyek resor mewahnya. Sang mandor mengangguk patuh, menunjuk arah gubuk Karta dan mengatakan sesuatu tentang sebuah bangunan kumuh liar yang menghalangi jalur alat berat. Merasa terganggu karena ada sampah di lahan emasnya, Hendra melangkah maju menerobos semak belukar dengan raut wajah penuh kejijikan, diikuti 2 orang penjaga bertubuh besar. Jantung Karta berdetak sekeras palu godam yang menghantam dada. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras membasahi kemeja flanelnya yang sudah compang-camping. Ia tak punya tempat untuk lari. Ia hanya bisa berdiri terpaku di tengah gubuknya yang gelap. Tubuh rentanya gemetar hebat saat mendengar suara ranting patah yang diinjak oleh sepatu kulit buaya putranya sendiri. Pintu gubuk yang terbuat dari jalinan bambu lapuk itu ditendang dengan sangat keras, hingga engsel tali ijuknya terputus dan daun pintunya terpelanting ke tanah berdebu. Cahaya matahari menyilaukan seketika menerobos masuk, membingkai sosok tinggi besar Hendra yang berdiri di ambang pintu bagai malaikat maut pencabut nyawa. Hendra melepas kacamata hitamnya perlahan. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang berbau apak campuran tanah lembab dan lumut, sebelum akhirnya tatapannya terkunci pada sosok ringkih Karta yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Keheningan yang mencekik leher menguasai udara selama beberapa detik. Bukannya terkejut atau merasa iba melihat ayah kandungnya hidup di tempat yang lebih buruk dari kandang babi, raut wajah Hendra justru berubah menjadi topeng kemurkaan dan rasa jijik yang luar biasa murni. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra berinisial namanya, menatap Karta seolah pria tua itu adalah kotoran paling menjijikan yang menodai pandangannya. Luar biasa. Aku pikir kau sudah mati dimakan cacing atau anjing liar berminggu-minggu yang lalu. Desis Hendra dengan nada suara rendah yang meludah. Setiap suku katanya dipenuhi racun kesombongan. Ternyata kau malah membangun sarang penyakit di atas lahan milik perusahaanku. Apakah bau comberan dan sampah peradaban memang sudah menyatu dengan DNA-MU? Pak Tua? Berani-beraninya kau mengotori area proyek triliunan rupiahku dengan gubuk rongsokan ini. Karta menelan ludahnya yang terasa seperti pecahan kaca. Tulang lututnya nyaris tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia menundukkan kepala, membiarkan harga dirinya kembali diinjak-injak hingga rata dengan tanah liat. Hendra, ini satu-satunya tempat yang Bapak punya untuk berteduh dari hujan es. Nak, ucap Karta dengan suara parau yang bergetar hebat, air mata kembali menggenang di matanya yang sayu. Bapak tidak bermaksud mengganggu pekerjaanmu. Bapak hanya memungut kayu buangan, tolong. Beri Bapak waktu beberapa hari untuk mencari tempat lain. Tubuh Bapak sedang tidak kuat untuk berjalan jauh. Jangan panggil aku anakmu dengan mulut kotor dan gigimu yang busuk itu. Raung Hendra membabi buta, suaranya mengalahkan deru mesin ekskavator di kejauhan.
Wajahnya memerah karena amarah dan rasa gengsi. Ia melangkah masuk ke dalam gubuk, sepatunya yang bersih dengan kejam menginjak lantai tanah yang selama ini menjadi tempat tidur Karta. Waktu adalah uang, dan sehelai rambutku jauh lebih berharga daripada seluruh sisa nyawamu. Aku membangun resor untuk para triliuner, bukan tempat penampungan gelandangan bau kudis sepertimu. Mata Hendra tiba-tiba tertuju pada sebuah periuk nasi kecil berbahan aluminium tipis yang penyok di sana-sini, tergeletak di dekat kaki Karta. Di dalam periuk itu terdapat sisa rebusan ubi dan sedikit kaldu ikan yang baru saja dibawakan Ratih, harta paling berharga yang dimiliki Karta untuk bertahan hidup hari itu, dan untuk memberi makan raja nanti. Dengan tatapan merendahkan yang setajam belati, Hendra mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Orang miskin sepertimu tidak pantas makan di atas tanahku, desis Hendra dingin. Dalam satu gerakan brutal tak berperasaan, sepatu kulit buaya itu menendang keras periuk nasi tersebut. Brak! Periuk malang itu terpelanting menghantam tiang bambu, memuntahkan seluruh isinya. Kuah kaldu berharga dan potongan ubi yang didapat dari meneteskan darah dan keringat itu berserakan, bercampur seketika dengan debu, lumpur, dan kotoran tanah. Jantung Karta seolah ditusuk oleh ribuan jarum berkarat detik itu juga. Ia jatuh terduduk di atas lututnya yang gemetar, menatap nanar makanannya yang hancur tak bersisa. Ia tidak menangis bersuara, namun air matanya jatuh menetes lurus ke tanah bak tetesan darah dari jiwa yang telah mati terbunuh. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan mencengkeram tanah lembab, menahan jeritan kepedihan yang menyumbat tenggorokannya. Ia mempraktikkan stokisme tingkat dewa, menerima rasa sakit itu tanpa satupun kata perlawanan, karena melawan hanya akan mengancam nyawa elang ajaib yang bersembunyi di balik keranjang di belakangnya. Dengar baik-baik, tikus got, ucap Hendra dari atas, menatap Karta yang bersimpuh di dekat ujung sepatunya dengan senyum kepuasan yang sadis. Besok pagi, tepat saat matahari terbit, buldoserku akan meratakan tempat sampah ini dengan tanah. Jika kau belum enyah dari sini dan mengotori pemandanganku lagi, aku tidak akan segan-segan menguburmu hidup-hidup bersama gubuk menjijikan ini. Ayo pergi, udara di sini membuatku mual. Hendra berbalik dengan angkuh, melangkah keluar meninggalkan Karta yang tersungkur lemah di lantai tanah yang basah oleh sisa kaldu makanannya. Deru mesin mobil SUV itu perlahan menjauh, kembali menuju peradaban yang memujanya sebagai dewa uang. Di dalam gubuk yang kini kembali sunyi, Karta memunguti potongan ubi yang bercampur tanah dengan tangan bergetar, membersihkannya dengan kain bajunya yang tak kalah kotor. Tepat pada saat itu, dari balik ranjang bambu, sang anak elang mengintip dari celah sarung. Mata obsidian raja menatap lurus ke arah sisa-sisa pintu gubuk yang hancur. Dari paru emasnya, keluar sebuah lengkingan tajam dan panjang, bukan cicitan anak burung, melainkan jeritan ancaman seekor raja predator yang merekam dengan jelas wajah manusia sombong yang telah menyakiti sang pelindungnya. Hutan larangan berdesir, seolah menyetujui bahwa karma tengah menyusun panggung balas dendamnya yang paling mematikan. Matahari pagi belum sepenuhnya mengusir kabut dari hutan larangan, namun udara telah diracuni oleh raungan mesin diesel yang memekakkan telinga. Getaran kasar menjalar dari tanah berlumpur langsung ke telapak kaki telanjang Karta. Pria tua itu tahu, putranya tidak pernah bermain-main dengan ancaman mematikannya. Dengan jemari yang gemetar dan napas memburu, Karta membongkar sisa-sisa gubuk reyotnya. Ia meraih keranjang rotan usang, tempat bernaungnya raja. Sang elang kini bukan lagi bayi burung yang lemah. Tubuhnya telah membesar melampaui ukuran elang normal, memancarkan aura keagungan dengan bulu-bulu emas pekat yang berkilau bak jubah pangeran, dihiasi semburat biru malam yang menyala di ujung sayapnya yang gagah. Tatapan mata obsidian elang itu memancarkan kecerdasan predator purba. Namun seketika melembut saat jemari kasar penuh kapalan Karta mengelus kepalanya yang berbulu halus. Kita harus pergi dari sini, Raja, bisik Karta parau. Suaranya nyaris tenggelam oleh derak nyaring pohon mahoni yang tumbang dihantam moncong buldoser di kejauhan. Karta memeluk ranjang itu erat-erat di dadanya yang kurus kering, bertekad melindungi satu-satunya entitas yang masih menganggapnya berharga. Manusia-manusia serakah itu sudah datang. Kakek tidak akan membiarkan mereka menyentuh sehelai pun bulumu, meskipun kakek harus merangkak menembus duri ke pusat hutan paling gelap. Langkah renta Karta tertatih menembus semak belukar berduri yang merobek kemeja flanel lusuhnya, hingga kulit pucatnya tergores dan berdarah. Namun, pelariannya terlalu lambat dibandingkan kecepatan mesin baja perusak milik perusahaan Hendra. Debu tebal mengepul di udara, menyesakan paru-paru Karta hingga ia terbatuk hebat,
menyemburkan sedikit cairan kental akibat asam lambung yang bergejolak karena kelaparan. Di tengah kekacauan itu, sekelompok pekerja berwajah kasar berseragam proyek merangsek maju, membabat ilalang dengan parang tajam. Salah satu mandor yang sedang mengunyah tembakau menoleh tajam saat mendengar kepakan sayap raja yang gelisah di dalam keranjang. Mata sang mandor terbelalak rakus saat melihat kilau emas dari celah anyaman bambu. Mengira telah menemukan satwa langka eksotis bernilai ratusan juta rupiah yang bisa dijual ke pasar gelap, mandor kejam itu memungut sebuah batu kali bersudut tajam sebesar kepalan orang dewasa. Tanpa mempedulikan Karta yang memohon ampun, ia melemparkan batu itu sekuat tenaga untuk melumpuhkan si kakek renta. Namun, insting pelindung sang elang bereaksi 1000 kali lebih cepat. Raja memekik nyaring, menerobos keluar dari keranjang dan mengepakkan sayap emasnya sebagai tameng hidup untuk melindungi wajah Karta dari hantaman batu mematikan tersebut. Batu keras itu menghantam keras tepat di pangkal sayap kanan raja. Suara tulang retak yang mengerikan terdengar sangat jelas membelah bisingnya mesin proyek. Sang elang menjerit panjang, lengkingan penderitaan absolut yang menyayat langit peradaban, sebelum akhirnya jatuh terjerembab ke tanah yang dipenuhi ranting tajam. Darah segar berwarna merah pekat menetes deras, merusak kesucian bulu emasnya, sementara kepaknya yang biasanya gagah kini terkulai patah tak berdaya di atas tanah liat yang kotor. Melihat pemandangan itu, jantung Karta seolah diremas oleh tangan iblis tak kasat mata. Ia menjerit tertahan tanpa suara, merosot jatuh ke atas tanah berlumpur dan langsung mendekap tubuh besar elang yang terus menggelepar menahan sakit luar biasa. Karta mempraktikkan stokisme tingkat dewa saat dirinya sendiri disiksa dan diludahi oleh anak kandungnya. Ia diam bagai batu saat harga dirinya diinjak. Namun melihat nyawa tak berdosa yang disayanginya dianiaya dengan begitu kejam, seluruh pertahanan batinnya runtuh berkeping-keping. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Karta menatap tajam para pekerja itu dengan sorot keputusasaan murni, rela dicabik-cabik alat berat asalkan makhluk suci ini tetap bernapas. Beruntung, raungan ekskavator raksasa yang bergerak membabi buta ke arah mereka membuat para pekerja itu mundur ketakutan, meninggalkan Karta dan elangnya yang sekarat di tengah badai debu perusakan. Karta menyeret tubuhnya di atas tanah berkerikil, memapah sang elang merangkak menjauh, bersembunyi di balik sebuah celah akar pohon beringin raksasa di dasar tebing yang lembab. Tangan Karta yang gemetar hebat merobek sisa kemejanya yang sudah compang-camping, mencoba membalut luka menganga di sayap raja dengan putus asa. Namun darah segar itu tak kunjung berhenti menetes. Napas sang elang semakin berat dan memburu. Pupil matanya yang sehitam malam perlahan mulai meredup diselimuti selaput kepedihan. Karta menangis tergugu, air matanya menyatu dengan debu tanah di wajahnya. Berulang kali ia mencium paruh elang itu. Rasa bersalah yang teramat besar menghancurkan jiwanya. Ia merasa telah gagal total menjadi seorang ayah, dan kini ia gagal menjadi seorang pelindung bagi keajaiban terakhir di hidupnya. Bertahanlah, Raja. Tolong jangan tinggalkan kakek sendirian di dunia yang kejam ini. Rintih Karta menyayat hati. Bahu kurusnya terguncang hebat menahan kepedihan yang melampaui batas-batas manusia. Kakek miskin. Kakek tidak punya uang sepeser pun untuk membawamu ke dokter hewan. Tangan kotor kakek ini hanya bisa menyakitimu. Hukum kakek saja, nak. Biar malaikat mengambil nyawa tua ini, asal kau bisa terbang lagi. Di tengah keputusasaan kelam itu, suara gesekan dedaunan dari arah tebing curam membuat Karta mendekap elangnya semakin erat, bersiap menyambut pukulan maut berikutnya dari para algojo suruhan Hendra. Namun, sosok yang muncul terjerembab dari balik. Semak belukar duri bukanlah pekerja proyek bajingan, melainkan Ratih. Gadis relawan konservasi itu napasnya terputus-putus, seragam hijau lapangannya robek besar di bagian lengan, dan wajah orientalnya dipenuhi coretan lumpur bercampur darah kering. Ia baru saja mempertaruhkan nyawanya sendiri, mengendap-endap merayap melewati kawat berduri dan penjaga bayaran bersenjata yang disewa Hendra untuk memblokir area hutan secara ilegal. Bapak Karta, ya Tuhan semesta alam, Raja! Seru Ratih tertahan dengan napas tersengal. Ia membuang ransel beratnya dan langsung menjatuhkan diri berlutut di atas lumpur berlumut tepat di samping Karta. Matanya membelalak ngeri melihat genangan darah merah yang merendam zirah bulu emas sang elang, sebuah pemandangan yang menyayat ulu hatinya. Tanpa membuang waktu satu tarikan napas pun, Ratih mengoyak resleting ranselnya dengan tangan yang bergetar penuh determinasi. Sebagai mahasiswi miskin yang hidup dari sisa beasiswa, ia tak mampu membeli obat-obatan kimia premium. Namun, ransel kumalnya dipenuhi dengan botol-botol kaca berisi ramuan dedaunan obat yang ia tumbuk sendiri semalaman suntuk tanpa tidur.
Aroma tajam menyengat dari ekstrak daun binahong pekat, rimpang kunyit merah liar, dan getah pohon jarak seketika memenuhi udara pengap celah akar tersebut. Ratih menggeser perlahan jemari gemetar Karta, menatap mata pria tua yang hancur berkeping-keping itu dengan kelembutan yang memancarkan ketulusan tingkat absolut. Bapak jangan menyerah sekarang. Ratih ada di sini. Ratih tidak akan pernah membiarkan orang-orang serakah itu merebut nyawa pangeran langit kita. Ucap Ratih dengan suara serak yang bergetar menahan tangis amarah. Ia mulai menuangkan cairan antiseptik tradisional itu langsung ke luka terbuka di sayap sang elang, dengan telaten menekan perdarahannya menggunakan helaian kain kasa steril satu-satunya yang ia bawa. Ratih harus merayap berdarah-darah di bawah pagar kawat berduri proyek anak bapak untuk bisa sampai ke titik ini. Mereka sangat kejam dan tidak punya hati nurani, Pak. Tapi ketahuilah, nyawa bapak dan raja 1000 kali lipat lebih berharga dari ketakutan kecil saya. Karta tertegun kaku. Ia menatap lekat gadis muda di hadapannya yang keringat dinginnya bercampur dengan air mata kepanikan, berjuang melawan takdir kematian demi menyelamatkan seekor burung. Di saat anak kandung Karta sendiri, darah daging yang dulu ia besarkan dengan tetesan peluh, kini mengirimkan mesin-mesin penghancur untuk menguburnya hidup-hidup tanpa ragu. Orang asing tanpa setetes pun ikatan darah ini justru rela merobek kulit dan dagingnya sendiri melewati kawat berduri hanya demi secercah kepedulian tulus. Tangan renta Karta yang bergetar perlahan terulur, menyentuh lembut puncak kepala Ratih yang dipenuhi sisa-sisa daun kering dan lumpur. Di kedalaman hutan larangan yang semakin menyempit terkepung keserakahan dunia, sebuah ikatan batin suci baru saja ditempa dengan darah dan air mata, menyiapkan fondasi yang tak tergoyahkan bagi sebuah pembalasan karma yang kelak akan memutarbalikkan semesta sang antagonis. Langit hutan larangan seolah ikut murka merasakan kepedihan sang Raja Langit yang terluka. Menjelang tengah malam, awan hitam pekat bergulung-gulung menelan sisa-sisa cahaya bulan, memuntahkan badai tropis berskala masif yang menghantam bumi tanpa ampun. Hujan turun laksana jutaan jarum es yang ditusukkan langsung dari neraka, disertai tiupan angin kencang yang menderu layaknya raungan siluman kelaparan. Di dasar tebing yang tersembunyi, celah akar pohon beringin tempat Karta berlindung perlahan mulai digenangi air berlumpur. Karta telah menyerahkan satu-satunya kain kering miliknya, selembar sarung usang penuh tambalan, untuk membungkus sayap emas raja yang masih basah oleh darah. Pria tua itu kini berbaring meringkuk di atas tanah liat basah, membiarkan tubuh rentanya menjadi tameng hidup menahan hempasan angin yang membawa tampias hujan es, memastikan tak ada setitik pun air membasahi elang kesayangannya. Kondisi fisik Karta merosot tajam menuju titik nadir. Penyakit paru-paru basah yang menggerogotinya akibat tidur berhari-hari di atas tanah, ditambah dehidrasi parah dan kelaparan ekstrim, kini memicu demam mematikan. Tubuh kurus kerempeng itu bergetar hebat dengan kejang yang mengerikan. Kulit keriputnya memucat seputih puala mati, bibirnya membiru parah dan pecah-pecah, sementara napasnya terdengar sangat pendek dan kasar, berdenging seperti bunyi peluit patah yang mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Raja, sang elang ajaib, yang merasakan hawa dingin mematikan dari kulit pelindungnya, mencoba membalas budi dengan membentangkan sayap kirinya yang masih utuh, menutupi dada Karta sembari mencicit pelan, seolah memohon agar nyawa pria tua itu tidak direnggut malam ini. Ratih, yang bersikeras tinggal untuk mengawasi kondisi sayap elang tersebut, merasakan panik yang melumpuhkan akal sehat merayapi tulang belakangnya. Gadis itu meletakkan punggung tangannya yang kotor ke dahi Karta, dan seketika ia menariknya kembali dengan ngeri. Suhu tubuh kakek itu sepanas bara api, kontras dengan kulit kakinya yang sedingin balok es. Ya Tuhan semesta alam, Bapak Karta, Bapak harus membuka mata, jangan pejamkan mata Bapak, teriak Ratih histeris. Suaranya pecah beradu dengan gemuruh guntur yang membelah angkasa, tangannya yang gemetar berusaha menggosok telapak tangan Karta yang kaku. Ia menyadari dengan kepahitan murni bahwa ramuan daun-daunan tradisionalnya tidak akan bisa menyelamatkan nyawa manusia yang telah dijemput malaikat maut di depan pintu. Karta membutuhkan antibiotik dosis tinggi, obat penurun demam kimiawi, makanan hangat yang bergizi, dan selimut wol tebal, atau jantung rapuh pria itu akan berhenti berdetak sebelum fajar menyingsing. Di tengah keputusasaan murni, pikiran Ratih tertuju pada satu hal, celengan ayam jago dari tanah liat yang ia sembunyikan di bawah dipan kamar kosnya. Sebagai mahasiswi perantauan yatim piatu, celengan itu adalah nyawanya. Di dalamnya berisi kepingan uang logam dan lembaran uang kertas kumal, hasil jerih payahnya bekerja paruh waktu menyuci piring di warung tenda selama 3 tahun penuh. Uang itu adalah biaya pelunasan semester akhir dan sidang skripsinya besok pagi. Jika ia tidak menyetorkan uang itu tepat waktu, pihak kampus akan mendepaknya tanpa ampun,
dan mimpinya untuk menjadi ahli biologi konservasi akan hancur lebur menjadi debu. Namun, saat matanya menatap wajah Karta yang damai dalam penderitaannya, wajah seorang ayah yang rela mati demi makhluk lain, namun dibuang seperti sampah oleh darah dagingnya sendiri, hati nurani Ratih memberontak keras. Tanpa ragu sebiji zarah pun, Ratih mengencangkan ikatan tali sepatunya yang jebol, menerjang keluar dari celah akar beringin dan menembus tirai badai yang mengerikan. Tunggu Ratih, Pak. Ratih bersumpah akan kembali membawa kehangatan. Bertahanlah demi raja. Jeritnya menembus kegelapan hutan. Gadis itu berlari terseok-seok menembus lumpur setinggi betis. Jatuh terjerembab berkali-kali hingga lututnya berdarah terkoyak batu tajam. Bangkit lagi dengan sisa tenaga, melawan derasnya hujan yang membutakan matanya. Sesampainya di kamar kos sempitnya yang bocor, Ratih berlutut di lantai semen yang dingin, menarik celengan tanah liat kusam dari bawah tempat tidurnya. Tangan gadis itu bergetar hebat saat ia mengangkat celengan berat tersebut tinggi-tinggi di atas kepalanya. Air mata panas mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh lumpur, meratapi masa depannya yang akan sirna malam ini. Namun bayangan wajah Karta yang membiru dan sayap elang yang patah membuat tekadnya mengeras bak berlian. Dengan satu jeritan perih yang memilukan hati, ia membanting celengan itu sekuat tenaga ke lantai. Perang! Pecahan tanah liat berhamburan ke segala penjuru, membebaskan ratusan koin dan lembaran uang lusuh yang sekian lama ia kumpulkan dari menahan lapar. Ratih meraup seluruh uang itu ke dalam ranselnya yang basah, menangis terseduh-seduh sambil berlari kembali menembus kejamnya badai malam menuju satu-satunya apotek 24 jam di ujung jalan raya. Berikan saya selimut wol paling tebal, obat penurun panas kualitas terbaik, antibiotik paru-paru, dan tolong pesankan saya sepanci besar bubur kaldu ayam termahal dari restoran sebelah. Cepat, Bu! Saya mohon, nyawa seorang ayah yang sangat mulia sedang dipertaruhkan. Seru Ratih dengan napas tersengal saat menggebrak meja kasir apotek, mengeluarkan seluruh uang tabungan kuliahnya, uang logam dan kertas yang basah kuyup, ke atas meja kaca. Mengabaikan tatapan iba dan bingung dari sang apoteker melihat kondisinya yang tampak seperti pengemis korban bencana alam. 1 jam kemudian, Ratih kembali menerjang neraka badai hutan larangan, memeluk erat bungkusan plastik tebal di dadanya agar tak tersentuh air hujan. Saat ia tiba di celah akar beringin, denyut nadi Karta nyaris tak terasa lagi. Ratih bergerak bagai orang kesetanan. Tangannya dengan cekatan membuka lipatan selimut wol baru yang kering dan tebal, membungkus tubuh Karta berlapis-lapis. Ia memeras air dari kemejanya sendiri untuk mengelap wajah pucat pria tua itu. Lalu dengan sangat laten dan penuh kelembutan, ia meminumkan sirup penurun panas setetes demi setetes ke mulut Karta, disusul dengan suapan bubur kaldu ayam yang masih mengepulkan asap hangat. Butuh waktu 2 jam penuh pertempuran melawan maut, hingga akhirnya keajaiban itu terjadi. Warna merah pucat mulai kembali merayapi bibir Karta yang pecah-pecah. Kejang di tubuhnya mereda perlahan, digantikan oleh ritme napas yang berangsur tenang dan teratur. Kelopak mata yang dipenuhi kerutan dalam itu terbuka lambat, menatap nanar ke arah cahaya senter redup di tangan Ratih. Mata rabun Karta menangkap kantong plastik apotek berlogo premium dan merasakan kelembutan selimut mahal yang membungkusnya. Sebuah kehangatan kemewahan yang bahkan tak pernah ia rasakan saat tinggal di istana marmer milik Hendra, putranya sendiri. Nak Ratih, bisik Karta dengan suara serak yang basah oleh air mata ketidakpercayaan. Tangannya yang penuh kapalan meraba tepi selimut wol yang menyelimutinya. Dari mana kau mendapatkan barang-barang mahal ini? Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk memperpanjang napas orang tua tak berguna ini? Kau gadis miskin, ini. Jangan bilang ini uang yang kau sebut-sebut untuk membayar uang kuliahmu besok. Ratih menggigit bibir bawahnya menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Ia menggeleng pelan dan tersenyum dengan sangat tulus, mengusap peluh dingin di dahi Karta menggunakan ujung lengan bajunya yang kotor. Uang bisa dicari lagi dengan menggosok piring di warung. Pak, gelar sarjana bisa ditunda tahun depan. Tapi nyawa Bapak, dan kasih sayang tulus Bapak pada ciptaan Tuhan di tengah penderitaan Bapak sendiri, adalah harta karun dunia yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Ucap gadis itu lembut. Matanya memancarkan ketulusan tingkat absolut yang meruntuhkan sisa-sisa kesedihan di hati Karta. Di luar sana, badai terus mengamuk ingin menghancurkan segalanya. Namun di dalam celah akar yang gelap itu, ketulusan murni dari seorang gadis miskin telah menampar wajah sombong dunia, memelihara percikan kehidupan sang kakek buangan untuk menyambut hari pembalasan yang akan mengguncangkan bumi. Pagi itu, mentari bersinar terlampau cerah, seolah mengejek penderitaan yang membeku di dasar hutan larangan semalaman. Badai telah berlalu,
menyisakan langit biru bersih dan udara pagi yang dingin. Namun, di batas hutan tempat pepohonan raksasa telah dibantai menjadi ladang gersang, sebuah kontras ekstrim sedang dipamerkan dengan sangat telanjang. Di atas hamparan lumpur sisa hujan semalam, puluhan gulung karpet merah tebal bernilai ratusan juta rupiah digelar menutupi bumi yang terluka. Sebuah tenda marki putih raksasa berdiri megah, dihiasi juntaian bunga anggrek langka dan lampu kristal chandelier yang sengaja digantung pada kerangka besi, memantulkan kilau kemewahan di tengah hutan yang sekarat. Hari ini adalah acara groundbreaking alias peresmian proyek resor super mewah milik Hendra. Alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan mengalun elegan, menenggelamkan tangisan alam. Para pramusaji berseragam tuxedo putih bersih hilir mudik membawa nampan perak berisi beluga caviar dan gelas-gelas kristal berisi sampanye vintage, melayani puluhan investor elit, pejabat korup, dan sosialita berlian yang tertawa renyah membicarakan marin keuntungan. Jauh di dasar jurang yang tersembunyi, di balik celah akar beringin yang lembab dan berbau tanah basah, Karta perlahan membuka kedua kelopak matanya yang dipenuhi kerutan dalam. Efek magis dari obat-obatan premium yang dibeli Ratih dengan mengorbankan masa depannya telah bekerja. Demam mematikan itu mereda, menarik nyawa Karta dari bibir jurang maut. Di sudut celah akar, Karta melihat Ratih jatuh tertidur dalam posisi duduk meringkuk, memeluk lututnya sendiri yang memar dan berdarah. Wajah gadis itu pucat karena kelelahan ekstrim. Napasnya halus namun menyiratkan kepedihan akan mimpi kuliahnya yang telah hancur berkeping-keping demi menyelamatkan seorang kakek buangan. Dada Karta sesak oleh rasa haru yang tak terlukiskan. Namun sebuah suara rintihan lemah membuyarkan lamunannya. Raja, sang elang emas ajaib, beringsut gelisah di dalam keranjang. Pendaran biru di sayapnya meredup parah. Burung pemangsa itu kelaparan hebat, menatap Karta dengan mata obsidiannya yang kini sayu kehilangan daya. Insting pelindung Karta berontak menolak kelemahan fisiknya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan Ratih bangun dan kembali menyusahkan gadis itu, dan ia sama sekali tidak sanggup melihat elang kesayangannya mati perlahan karena kelaparan. Dengan tangan bergetar hebat yang urat-urat birunya menonjol menembus kulit tipis transparan, Karta memaksakan diri untuk bangkit. Ia menarik selimut wol tebal, satu-satunya kehangatan mewah pemberian Ratih yang kini ujungnya telah kotor oleh lumpur, dan membungkus tubuh kurus keringnya. Tanpa alas kaki, dengan langkah diseret dan napas yang berbunyi seperti peluit patah, pria renta itu merayap keluar dari celah akar, menembus rimbunnya semak belukar basah menuju area hutan yang telah diratakan oleh alat berat, berharap cacing tanah atau keong raksasa keluar dari sarangnya setelah badai semalam. Pandangan Karta berkunang-kunang. Perutnya yang kosong selama berhari-hari melilit perih seperti diiris silet berkarat. Ia merangkak di tepi gundukan tanah liat yang baru digali ekskavator. Jemarinya yang penuh kapalan dan sela-sela kukunya yang menghitam mengorek-ngorek tanah basah dengan putus asa. Di balik bongkahan akar yang tercabut paksa, matanya yang rabun menangkap segerombolan keong darat berukuran besar. Senyum tulus tak bergigi merekah di wajah keriputnya. Karta meraup keong-keong kotor berlendir itu dengan kedua tangannya, bak menemukan bongkahan berlian murni. Namun, tepat saat ia mencoba berdiri untuk berbalik arah, sepotong akar licin membuat pijakannya goyah. Tubuh ringkih Karta terjerembab berguling ke bawah gundukan tanah yang ternyata langsung berbatasan dengan area parkir VVIP proyek Hendra. Ia jatuh menabrak deretan pot tanaman hias mahal hingga hancur berantakan, terkapar tak berdaya tepat di ujung karpet merah yang suci. Dentingan gelas kristal dan tawa renyah para elit terhenti seketika, digantikan oleh pekikan kaget dan napas tertahan. Bau apak yang sangat menyengat, campuran dari tanah basah, keringat penyakit, lumpur, dan aroma kemiskinan yang kental, langsung meracuni udara pesta, membantai wangi parfum Dior dan Chanel milik para tamu. Hendra, yang sedang berdiri di atas panggung mimbar bersiap memberikan pidato pembukaan, membeku. Kacamata hitam mahalnya gagal menyembunyikan pupil matanya yang mengecil karena syok murni. Darahnya mendidih seketika melihat sesosok makhluk lusuh berselimut kotor dan berwajah penuh lumpur tengah terkapar memeluk tanah di pestanya. Itu ayahnya. Ayah yang ia pikir sudah mati membusuk dimakan belatung di tengah hutan. Tanpa memedulikan tatapan para miliarder yang mengernyit jijik, Hendra melompat turun dari panggung. Langkah kakinya berderap mengancam mendekati Karta. Siska, sang istri yang mengenakan gaun sutra hijau zamrud dan kalung mutiara selatan, berlari menyusul suaminya sambil menutup hidung rapat-rapat dengan sapu tangan, seolah Karta adalah virus mematikan yang bocor dari laboratorium. Ya Tuhan, Mas! Hama dari mana ini?
Kenapa pengemis berpenyakit ini bisa lolos dari penjagaan ketat kita? Singkirkan dia sebelum para duta besar melihatnya. Histeris Siska dengan suara melengking yang memekakan telinga, telunjuknya yang lentik menuding Karta dengan kejijikan tingkat tinggi. Siapa yang mengizinkan bangkai hidup sepertimu menginjakan kaki kotor dan berjamurmu di atas karpet merahku? Desis Hendra dengan suara rendah yang bergetar menahan amarah absolut, agar tak ada tamu yang tahu bahwa gembel hina di bawah kakinya ini adalah orang yang telah memberikan napas kehidupan padanya. Ia menendang lengan Karta dengan ujung sepatu pantofelnya yang seharga puluhan juta. Aku menyuruhmu lenyap ke perut bumi, tapi kau malah sengaja datang memamerkan kemelaratanmu untuk menyabotase bisnisku? Kau pikir dengan berlagak sekarat di sini, aku akan memberimu sisa makanan anjing? Enyah kau, gembel bau tanah. Karta tidak membalas. Ia mengunci bibir keringnya rapat-rapat, mempraktikkan stokisme tingkat dewa di tengah lautan hinaan yang menyayat harga dirinya. Rasa sakit di sikunya yang lecet berdarah tak ia pedulikan. Seluruh fokus otaknya, dan tenaga tersisa di jemarinya yang bergetar hebat, ia gunakan untuk melindungi keong-keong berlendir di telapak tangannya, makanan penyambung nyawa untuk sang elang emas. Ia hanya menunduk dalam, membiarkan rambut putihnya yang lepek menutupi matanya yang memerah menahan tangis tanpa suara. Namun, ketenangan Karta justru menjadi bahan bakar yang meledakkan ego Hendra. Menganggap ayahnya sedang menantangnya dalam diam, Hendra menoleh ke arah barisan petugas keamanan bertubuh raksasa yang sedari tadi membeku. Tunggu apa lagi? Kalian anjing-anjing penjaga dungu. Seret sampah busuk ini keluar dari pandanganku sekarang juga. Raung Hendra membabi buta, menunjuk ke arah batas jalan proyek yang belum diaspal, melainkan baru ditimbun dengan makadam dan kerikil-kerikil tajam sisa pemecah batu. Serat dia. Jangan biarkan cairan kotor dari tubuhnya menodai karpetku sedetik pun lagi. Dua orang petugas keamanan berseragam safari hitam langsung menerjang maju. Dengan kasar dan tanpa ampun, mereka mencengkeram kerah kemeja lusuh dan lengan kurus Karta. Mereka menarik pria renta itu dengan paksa. Lutut Karta yang telanjang tanpa kain tergesek dengan kejam di atas aspal makadam yang dipenuhi kerikil tajam. Kulit tipisnya robek seketika, darah segar merembes keluar bercampur dengan debu dan lumpur, meninggalkan jejak merah yang mengerikan sepanjang area penyeretan. Karta meringis tertahan, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah untuk menahan jeritan sakit yang siap meledak dari tenggorokannya. Puluhan pasang mata orang kaya menatap adegan penyiksaan itu sambil menyesap sampahnya mereka tanpa ekspresi empati sedikitpun, menikmati tontonan kehancuran martabat manusia yang lebih rendah dari debu sepatu mereka. Namun di tengah siksaan fisik yang tak tertahankan itu, tangan Karta tetap mengepal kuat di depan dadanya, melindungi skepal keong berlumpur dengan nyawanya, menanti saat di mana sang semesta akan mengembalikan setiap tetes darah yang jatuh hari ini dalam bentuk badai karma yang akan memusnahkan kesombongan putranya. Matahari siang membakar aspal makadam yang baru separuh dikerjakan, mengubah bebatuan kerikil tajam itu layaknya hamparan ranjau besi panas yang siap menyayat daging siapa saja. Di atas lintasan neraka itulah tubuh renta Karta diseret tanpa secuil pun belas kasihan. Dua penjaga keamanan berseragam safari hitam, yang memiliki tubuh sebesar raksasa tanpa nurani, terus menarik kerah kemeja lusuhnya. Tarikan brutal itu membuat punggung bungkuk dan lutut Karta yang ringkih tergesek langsung dengan bebatuan kasar. Setiap sentimeter seretan meninggalkan jejak panjang berwarna merah kecoklatan di tanah. Sebuah mahakarya kepedihan yang terlukis dari darah segar yang merembes keluar mengoyak kulit tipis Karta, bercampur dengan debu dan lumpur sisa badai semalam. Rasa sakit yang menyengat menembus hingga ke sumsum tulang tuanya, membuat napasnya putus-putus dan dadanya bergemuruh hebat. Namun tak sekalipun pria itu melepaskan kepalan tangannya yang bergetar di depan dada, melindungi beberapa ekor keong darat berlumpur yang akan menjadi penyambung nyawa bagi sang elang emas. Di penghujung landasan makadam yang berbatasan langsung dengan parit pembuangan genangan air kotor proyek, kedua penjaga bayaran itu melempar tubuh rapuh Karta layaknya membuang karung berisi bangkai hewan. Karta terjerembab dengan sangat keras. Wajahnya menghantam lumpur hitam pekat yang berbau anyir solar dan sisa-sisa limbah material. Tulang rusuknya berderak nyaring, mengirimkan gelombang nyeri mematikan yang seketika membuat pandangannya memutih. Ia terbatuk hebat hingga dada kurusnya terguncang, memuntahkan air genangan berlumpur yang tak sengaja tertelan. Sayup-sayup, dari arah tenda marki putih raksasa yang berjarak puluhan meter di belakangnya, telinga Karta masih bisa menangkap dentingan gelas sampanye kristal dan tawa merendahkan dari puluhan tamu VVIP yang berdiri menonton, menjadikan penderitaan mutlaknya sebagai tontonan sirkus gratis pelepas penat. Suara langkah sepatu hak tinggi berderap cepat menyusul ke arah parit tersebut,
membelah keheningan di antara tawa para tamu. Siska, menantu perempuannya yang mengenakan gaun sutra hijau zamrud senilai ratusan juta, melangkah maju dengan angkuh didampingi dua orang pramusaji. Wajah cantiknya yang dipoles kosmetik mahal dari Paris itu kini berkerut menahan jijik tingkat dewa. Tanpa ragu sebiji zarah pun, Siska mengambil alih sebuah ember plastik dari tangan petugas kebersihan dapur tenda. Ember itu berisi sisa cucian piring kotor dan air pel yang menggenang dengan warna abu-abu pekat, mengeluarkan bau busuk tumpukan sisa makanan basi yang sangat menyengat hidung. Siska mengangkat cairan menjijikan itu tinggi-tinggi dengan mata menyala penuh kebencian murni. Ini adalah tempat yang paling pantas untuk kotoran peradaban yang berani merusak hariku sepertimu. Jerit Siska dengan nada melengking yang memekakan telinga. Urat-urat di leher putihnya menonjol keluar saat ia menumpahkan seluruh isi ember besar itu tepat di atas kepala Karta yang masih tersungkur tak berdaya menyentuh bumi. Air berbau busuk bercampur sisa makanan berlemak dan minyak kotor itu mengguyur tubuh rentan Karta layaknya air bah kehinaan dari neraka. Cairan itu membasahi rambut putihnya yang langsung lepek, mengotori wajahnya yang penuh luka lecet, dan meresap ke dalam selimut wol, satu-satunya benda suci pemberian Tulus Ratih, hingga menghitam legam. Air sabun kotor itu mengalir masuk ke dalam mata dan menyerap ke luka-luka robek di sekujur kulitnya, memberikan sensasi terbakar yang luar biasa menyiksa. Karta merintih tertahan, bahunya bergetar hebat. Air mata panas tak kuasa lagi dibendungnya, mengalir deras dari kedua sudut matanya yang keruh, menembus lapisan lumpur dan air cucian piring di wajahnya, jatuh menetes murni ke atas bumi sebagai saksi bisu kebiadaban tak termaafkan dari seorang anak manusia. Hendra melangkah maju, berdiri tepat di sebelah sang istri sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana panjang mahalnya. Sorot matanya sedingin es di kutub utara, memancarkan rasa jijik dan arogansi yang telah membutakan mata batinnya secara total. Pria yang dulu masa kecilnya dijaga dengan keringat darah Karta itu kini tak lagi melihat sosok seorang ayah pahlawan di bawah sepatunya, melainkan hanya parasit menjijikan yang mengancam turunnya harga saham dan reputasi bisnis elitnya di hadapan para investor asing. Dengar baik-baik. Gembel bau tanah penyebar wabah. Suara Hendra menggema di udara, berat, dan dipenuhi racun kesombongan yang menusuk langsung ke ulu hati Karta hingga hancur berkeping-keping. Mulai detik ini, jika ada satu orang pun yang bertanya, aku akan memastikan dunia tahu bahwa ayahku sudah lama mati membusuk di selokan. Kau bukan manusia, kau hanyalah bakteri pembawa sial. Jika bayangan wajah kotor ini berani menodai aspal proyekku lagi besok pagi, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan menyuruh ekskavatorku memotong lengan kakimu untuk dijadikan makanan anjing liar. Mengerti kau, sampah? Karta mengunci rapat bibirnya yang membiru dan bergetar parah karena dingin, mempraktikkan stokisme tingkat dewa yang tak bisa ditembus oleh provokasi apapun. Tak ada satupun kata perlawanan atau bantahan yang keluar. Ia menelan bongkahan batu kepedihan itu langsung ke dasar palung jiwanya. Di dalam rongga dadanya, hatinya bukan hanya patah, namun telah hancur lebur menjadi debu halus yang tertiup angin kehampaan. Dengan gerakan yang teramat lambat dan menyiksa setiap inci urat sarafnya, Karta perlahan membalikkan tubuh. Kepalan tangannya yang berdarah tertutup rapat di dada, melingkarkan pelindung absolut untuk keong-keong makanannya. Ia mulai merangkak, merayap menjauhi tepi parit, menyeret selimut basahnya kembali menuju kegelapan pepohonan hutan larangan. Pada detik itu, Karta menyadari bahwa keganasan binatang buas dan cuaca ekstrim hutan liar ternyata 1000 kali lebih beradab dan memiliki nurani dibandingkan kemewahan istana emas milik darah dagingnya sendiri. Tawa cemooh dari Hendra dan derai tawa puluhan sosialita di belakangnya perlahan memudar, tertelan oleh rimbunnya semak belukar seiring masuknya Karta ke dalam kanopi hutan larangan. Hutan lebat itu menyambut sang kakek buangan dengan keheningan yang mistis, seolah alam semesta ikut menahan napas dan menunduk hormat menyaksikan penderitaan murni tanpa batas dari seorang pelindung kehidupan. Saat Karta merangkak berlumuran darah dan air comberan, hingga akhirnya mencapai celah akar beringin yang lembab, Ratih baru saja terbangun dari tidur kelelahannya. Mata gadis relawan itu membelalak horor. Napasnya seolah ditarik paksa dari paru-parunya. Ia melihat kondisi Karta yang 100 kali lipat lebih mengenaskan daripada korban kecelakaan. Berlumuran darah, air selokan yang bau busuk, lumpur tebal, luka menganga di sekujur kaki, namun dengan sisa tenaganya masih berusaha merangkak mendekati keranjang elang emas peliharaannya. Bapak Karta, ya Tuhan yang maha berkuasa, kebiadaban apa yang iblis-iblis itu lakukan pada Bapak? Jerit Ratih histeris, air matanya meledak seketika membasahi pipinya. Gadis itu tidak peduli pada bau busuk muntahan air pel atau darah kotor.
Ia langsung merengkuh tubuh gemetar Karta ke dalam pelukannya, meratapi betapa hancurnya keadilan di dunia fana ini. Karta, yang bersandar di bahu Ratih, hanya membalas dengan senyuman yang teramat tipis, senyuman paling getir yang pernah terukir dalam sejarah peradaban manusia. Perlahan, jemari keriputnya yang gemetar parah dan penuh luka gores batu itu terbuka, memperlihatkan beberapa ekor keong berlumpur yang telah ia pertahankan dengan nyawanya. "Kasih, tolong kasih makan raja, Nak Ratih. Cucuku pasti sudah sangat kelaparan di dalam sana," bisik Karta Parau, suaranya nyaris hilang terempas angin lembah. Tepat pada detik Karta mengucapkan kalimat itu, sang elang emas yang berbaring lemah tak berdaya di dalam keranjangnya, tiba-tiba membuka sepasang mata obsidiannya. Burung yang seakan memiliki ikatan jiwa dengan pelindungnya itu, merasakan aliran penderitaan ekstrim yang tak bisa lagi ditoleransi. Bulu-bulu di sekitar sayap emasnya yang patah tiba-tiba berpendar memancarkan gelombang cahaya biru malam yang menyilaukan. Dari dasar celah akar beringin yang gelap, Sang Raja Langit melepaskan sebuah jeritan melengking yang luar biasa nyaring dan mengerikan. Lengkingan itu bukanlah suara hewan biasa, melainkan frekuensi ultrasonik purba yang membumbung membelah kanopi hutan, melesat ke angkasa menembus berlapis-lapis awan badai. Itu adalah panggilan komando mutlak dari spesies suci, sebuah sinyal tak kasat mata yang memanggil seluruh kekuatan raksasa pelindung aslinya dari benua seberang untuk segera turun menyapu bumi, karena malaikat pelindung mereka baru saja ditekan hingga ke dasar neraka, dan saatnya badai karma membumi hanguskan setiap kesombongan telah tiba. Lengkingan ultrasonik dari paru emas sang elang telah lama memudar, tertelan oleh rapatnya kanopi hutan larangan, menyisakan keheningan yang menyesakan di celah akar tempat Karta terkapar meregang nyawa. Namun di dunia luar, di bawah teriknya matahari yang menyinari area proyek, pesta kesombongan baru saja mencapai puncak kebiadabannya. Setelah membuang ayah kandungnya sendiri ke dalam kubangan air berbau busuk, Hendra melangkah kembali menyusuri sisa karpet merah dengan dada membusung. Ia mengambil segelas sampanye dari nampan perak pramusaji yang gemetar, lalu menaiki panggung mimbar berlapis beledu. Siska berdiri di barisan terdepan, memamerkan senyum termanisnya yang dipoles lipstik merah menyala, seolah ia baru saja membasmi hama mematikan dan menyelamatkan dunia. Hendra mengetukkan garpu peraknya ke dinding gelas kristal, membungkam gumaman puluhan investor dan sosialita elit yang menatapnya dengan kekaguman palsu. Dengan suara bariton yang dilatih khusus untuk memanipulasi ruang dewan direksi, Hendra mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, mendeklarasikan kemenangannya hari itu dengan mengklaim bahwa mereka tidak hanya sedang meletakkan batu pertama sebuah resor, melainkan sedang menaklukkan alam liar tak beradab untuk mendirikan sebuah kerajaan emas yang tak tergoyahkan. Ia tertawa meremehkan, menyindir bahwa tak ada satupun makhluk rendahan, entah itu hewan melata atau gembel bau tanah penyebar wabah, yang bisa menghalangi aliran triliunan rupiah masuk ke dalam kantong mereka. Tepuk tangan riuh dan tawa elegan seketika meledak memenuhi udara di bawah tenda marki putih tersebut, menciptakan sebuah orkestra kecongkakan yang menulikan telinga. Namun, alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri untuk membungkam mulut-mulut congkak. Tepat ketika gelas-gelas kristal itu saling berdenting merayakan keserakahan, permukaan cairan sampanye keemasan di dalamnya mulai bergetar hebat. Getaran itu merambat turun ke meja-meja bundar, membuat piring-piring porselen fine bone Cina berderik nyaring. Langit biru di atas hutan larangan tiba-tiba digelapkan oleh bayangan raksasa yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Bukan awan badai yang datang, melainkan gemuruh mekanis dari 5 buah helikopter angkut militer berwarna hitam matte yang membelah cakrawala. Pada lambung setiap helikopter tersebut, terukir lambang perisai emas raksasa, logo kebesaran dari Yayasan Konservasi Global, sindikat perlindungan alam paling berkuasa di bumi yang didanai oleh konsorsium miliarder Eropa. Suara baling-baling raksasa itu memekakan telinga, menciptakan tekanan udara yang menghimpit dada siapapun yang mendengarnya. Tanpa peduli pada izin udara atau zona larangan terbang sipil, formasi helikopter itu bermanuver tajam dan menukik turun tepat di atas area peresmian proyek Hendra. Badai angin puting beliung buatan yang dihasilkan dari hempasan rotor helikopter itu langsung menghantam bumi bak tangan raksasa yang murka. Kehancuran turun dalam hitungan detik. Tenda marki putih bernilai ratusan juta rupiah yang dirancang tahan badai itu merintih kalah. Terpal tebalnya robek berserakan ditarik pusaran angin, sementara kerangka besi dan lampu kristal candeliernya runtuh berdebum ke tanah. Meja-meja ban kue terpelanting ke udara, hidangan beluga caviar super mahal, tumpukan trufle hitam, dan botol-botol sampanye vintage berhamburan seperti sampah murahan, menghujani para tamu VIP dengan lumpur dan sisa makanan. Jeritan histeris dari para sosialita yang gaun sutra dan tatanan rambut mahalnya hancur lebur,
seketika menenggelamkan alunan kuartet gesek yang peralatannya telah hancur terinjak-injak. Hendra, yang kehilangan keseimbangannya di atas panggung mimbar, jatuh tertelungkup dengan mulut penuh debu, kacamata hitam mahalnya terlempar entah kemana, menampakkan sepasang matanya yang kini membelalak dalam kepanikan murni. Kekacauan dari langit belum usai, sebuah serangan dari jalur darat telah menembus batas. Terdengar suara besi berderak nyaring saat gerbang utama proyek yang terbuat dari baja tebal ditabrak hancur oleh konvoi 7 buah mobil SUV lapis baja. Rombongan monster roda 4 itu melindas tanpa ampun barikade keamanan proyek, memutar bannya di atas aspal makadam dan langsung berhenti mengepung sisa-sisa karpet merah yang kini telah bercampur dengan lumpur dan serpihan kaca kristal. Puluhan pria bertubuh raksasa, mengenakan seragam taktis militer hitam tanpa tanda pengenal negara dan menyandang senapan serbu di dada, melompat keluar dari mobil. Dalam formasi presisi tingkat tinggi, mereka langsung membuat perimeter pertahanan yang mengisolasi seluruh elit tamu Hendra, menodongkan moncong senjata ke arah tanah seolah memberi peringatan mutlak agar tak ada satupun lalat yang berani bergerak. Di tengah keheningan mencekam yang hanya diisi oleh suara deru baling-baling helikopter yang hovering di udara dan rintihan ketakutan para sosialita, pintu kendaraan komando utama, sebuah Maybach Pullman anti-peluru berlapis zirah karbon, terbuka perlahan. Melangkah turunlah sosok pria parubaya bertubuh tegap dari balik pintu, mengenakan setelan tuxedo bespoke dari penjahit tertua di London, dipadukan dengan sarung tangan kulit rusa dan sebatang tongkat jalan berukir kepala naga emas bertabur berlian murni. Dia adalah Tuan Arthur, sang chairman dari Yayasan Konservasi Global. Auranya memancarkan intimidasi yang sangat gelap dan menekan, sebuah wibawa dari seseorang yang mampu membeli nyawa seluruh petinggi negara bagian dengan jentikan jarinya. Di tangan kirinya, Arthur menggenggam sebuah tablet seukuran telapak tangan yang memancarkan pendaran radar holografik berwarna biru malam, gelombang yang sama persis dengan warna sayap sang elang emas. Hendra, yang otaknya langsung melakukan kalkulasi oportunis di tengah kepanikan, segera mengusap kasar lumpur di wajahnya. Melihat kekayaan tak terbatas dari rombongan penyerbu itu, ia mengira ini adalah kedatangan eksentrik dari investor rahasia kelas dunia yang tertarik dengan proyek resource-nya. Dengan sisa-sisa kesombongan yang ia paksakan, Hendra merapikan jasnya yang robek dan melangkah terseok-seok menembus barisan pria bersenjata. Ia memasang senyum menjilat yang paling lebar, merentangkan kedua tangannya seolah menyambut sahabat lama, dan menyapa pria Eropa itu dengan nada merendah yang menjijikan, menyatakan rasa hormatnya yang luar biasa karena seorang tokoh sebesar itu sudi mampir untuk melihat langsung pengerjaan mahakarya propertinya. Namun, Tuan Arthur bahkan tidak repot-repot memalingkan wajahnya untuk melihat eksistensi Hendra. Pria Eropa itu menganggap uluran tangan Hendra tak lebih dari kepakan sayap lalat pemakan bangkai. Dengan tatapan dingin yang terkunci lurus pada layar radar di tangannya, Arthur melangkah maju, bahunya dengan keras menabrak dada Hendra hingga manajer sombong itu terhuyung mundur dan nyaris terjatuh kembali ke dalam lumpur. Napas Hendra tertahan. Egonya merintih perih akibat penolakan brutal di depan seluruh tamu pentingnya. Ia terdiam kaku saat melihat langkah sepatu bot kulit premium Tuan Arthur tidak menuju ke area fondasi resor, melainkan menyusuri jejak seretan darah yang memanjang di atas kerikil makadam. Mata biru es Tuan Arthur menatap tajam ke arah parit berlumpur yang berbau busuk, tempat di mana Karta baru saja disiram air pel kotor beberapa jam yang lalu. Radar holografik di tangan sang miliarder berdenging nyaring, berkedip cepat seolah mendeteksi residu energi penderitaan tingkat tinggi. Sang chairman mengangkat wajahnya, menatap lurus ke kedalaman hutan larangan yang gelap gulita di balik pepohonan tumbang. Angin dingin berhembus menampar wajah pucat Hendra, saat menyadari bahwa rombongan miliarder pemegang nyawa ekonomi dunia ini sama sekali tidak peduli pada istana marmernya, melainkan tengah melacak jejak makhluk buangan paling hina yang baru saja ia injak-injak hingga mati. Deru baling-baling helikopter masih mengoyak udara, menerbangkan debu dan serpihan kemewahan pesta yang kini tak lebih dari onggokan sampah. Tuan Arthur, sang chairman dengan wibawa sedingin baja, sama sekali tidak menoleh ke arah Hendra yang wajahnya memerah karena malu dan ego yang terinjak habis. Pria bangsawan Eropa itu terus melangkah maju dengan ketukan tongkat naga emasnya yang berirama konstan. Matanya terpaku tajam pada layar tablet holografik di tangan kirinya yang memancarkan radar biru malam. Gelombang pada layar itu berdenyut semakin liar, menunjuk lurus menembus kabut menuju kedalaman hutan larangan. Hendra, yang menolak kehilangan muka di depan puluhan investor elit dan sosialita yang masih mematung ketakutan, memaksakan senyum kakunya dan setengah berlari menyusul langkah lebar Tuan Arthur. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes dari dahi Hendra, membasahi kerah kemeja desainer mahalnya,
saat ia mencoba menarik perhatian pria berkuasa itu dengan rentetan tawaran kerjasama bodoh yang terdengar sangat sumbang di tengah kekacauan militeristik tersebut. Langkah sepatu bot kulit premium Tuan Arthur terhenti secara mendadak tepat di batas aspal makadam, tepat di atas jejak seretan darah Karta yang mulai mengering di atas kerikil tajam. Ia perlahan memutar tubuh tegapnya, menatap lurus ke dalam pupil mata Hendra dengan sorot kejam yang mampu membekukan aliran darah. Apakah otak kecilmu yang dipenuhi kerak keserakahan itu mengira aku membawa batalion tempur melintasi 3 benua hanya untuk melihat tumpukan batu bata menjijikan milikmu ini? Desis Tuan Arthur sangat dingin, suaranya yang berat dan berwibawa bergema di rongga dada setiap orang yang mendengarnya, mengalahkan deru angin helikopter. Ia mengangkat tablet di tangannya tinggi-tinggi, memperlihatkan denyutan radar biru itu kepada seluruh hadirin VVIP. Kami tidak peduli pada bisnis properti picisanmu. Kami berada di sini untuk melacak detak jantung dari Aquila Chrysaetos Divina, elang mahkota dewa. Spesies predator paling suci dan paling langka di muka bumi, leluhur dari seluruh raja langit yang telurnya dicuri oleh sindikat hewan eksotis 7 tahun silam. Gumam kebingungan dan pekikan tertahan menyebar di antara para tamu elit. Tuan Arthur mencengkeram tongkat emasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Kemurkaan murni memancar jelas dari wajah aristokratnya. Ia mengumumkan dengan suara lantang bahwa elang emas itu bukan sekadar hewan liar, melainkan roh pelindung dan entitas absolut yang menjadi dasar berdirinya Yayasan Konservasi Global. Sehelai bulu sayap dari elang tersebut bernilai 1000 kali lipat lebih berharga daripada seluruh total aset proyek resor yang sedang dibangun Hendra. Dengar baik-baik, tikus-tikus serakah. Siapapun malaikat berhati suci yang telah mengerami telur itu, memberinya napas kehidupan dengan kasih sayang, dan melindunginya dari ganasnya alam semesta. Orang itu akan mewarisi 10% saham murni dari konsorsium global kami. Raung Arthur tajam, memberikan jeda yang membunuh. Sebuah nilai mutlak yang akan menjadikannya salah satu triliuner teratas di benua Asia detik itu juga. Mendengar kata triliuner dan saham konsorsium global, pupil mata Hendra seketika membesar hingga nyaris merobek korneanya. Jantungnya berdegup gila di dalam sangkar rusuknya, memompa darah keserakahan yang pekat ke seluruh ubun-ubunnya. Otaknya yang sangat licik langsung memutar kembali memori insiden beberapa jam yang lalu. Ia teringat pada keranjang rotan usang yang disembunyikan mati-matian oleh ayahnya di dalam gubuk bambu yang ia hancurkan. Ia teringat dengan sangat jelas bagaimana Karta rela diseret hingga lututnya robek dan disiram genangan air pel berbau busuk hanya demi melindungi skepal keong darat berlumpur di dadanya. Pemahaman itu menghantam kewarasan Hendra bagai godam baja berbobot bertonton. Gembel bau tanah yang baru saja ia injak-injak martabatnya itu, darah dagingnya sendiri yang ia buang ke selokan, adalah pemegang kunci menuju harta karun terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Kesombongan Hendra seketika bermutasi menjadi ketamakan tingkat iblis. Jika ia bisa memandu Arthur masuk ke hutan, membungkam Karta untuk selamanya, dan mengklaim bahwa dirinya lah yang menyewa orang untuk merawat elang itu, seluruh kekayaan dunia akan jatuh berlutut di pangkuannya. Dengan napas terengah-engah menahan ekstasi keserakahan murni, Hendra melangkah maju dengan tergesa, merentangkan tangannya menghalangi pandangan Tuan Arthur menuju kegelapan hutan. Tuan Arthur yang terhormat, Tuan datang ke tempat yang sangat tepat. Jika burung suci yang Anda maksud memiliki bulu berwarna emas pekat dengan corak biru malam yang bersinar, maka sayalah orang yang Anda cari. Seru Hendra merangkai kebohongan level iblis tanpa berkedip sedikitpun, membusungkan dadanya dengan angkuh untuk menutupi gemetar di tangannya. Saya sendiri yang telah mengutus penjaga khusus untuk merawat burung itu di dalam area konservasi pribadi saya di ujung hutan ini. Hutan itu penuh dengan ular berbisa mematikan dan jurang curam. Biarkan saya, sebagai pemilik tanah ini, yang memimpin pasukan elit Anda untuk membawa turun elang suci tersebut ke pelukan Anda. Tuan Arthur menatap Hendra dengan sebelah alis terangkat, menyipitkan mata biru esnya menembus topeng kebohongan murahan itu. Namun, karena radar di tangannya tiba-tiba berbunyi dengan nada peringatan kritis, menunjukkan sinyal kehidupan elang yang semakin melemah dan nyaris padam, Arthur tak punya sedetik pun waktu untuk meladeni omong kosong. Ia mengabaikan Hendra seutuhnya dan memberi isyarat taktis pada komandan pasukannya. Tanpa mempedulikan Hendra yang sibuk mengatur napas sok pahlawan, puluhan tentara bayaran elit itu merangsek maju bagai badai hitam, membabat semak belukar berduri dengan parang baja khusus. Sepatu bot mahal Tuan Arthur melangkah lurus menerobos lumpur, sementara Hendra terseok-seok mengikuti di belakangnya. Jas mahalnya robek terkoyak ranting beracun, wajah tampannya tergores duri hingga berdarah,
namun matanya yang memerah terus memancarkan kegilaan buta akan harta triliunan rupiah. Udara di dalam perut hutan larangan mendadak terasa sangat mencekik tenggorokan. Cahaya matahari nyaris tak bisa menembus kanopi daun yang terlalu rapat, menciptakan kegelapan yang mistis. Bau anyir darah segar yang belum mengering bercampur dengan aroma lumut basah dan bau obat-obatan herbal yang dihaluskan perlahan menyengat penciuman pasukan tersebut. Sinyal holografik di tangan Tuan Arthur berdenging nyaring melengking, menunjuk lurus ke dasar sebuah tebing berbatu di mana akar-akar raksasa pohon beringin membentuk celah gua yang sempit. Hendra mempercepat langkahnya, berniat menerobos masuk mendahului rombongan demi menyingkirkan tubuh berbau comberan Karta sebelum Tuan Arthur melihatnya. Namun langkah Hendra terhenti kaku bagai disambar petir saat moncong senapan laras panjang milik komandan pasukan taktis menabrak keras ulu hatinya, memaksanya mundur. Tuan Arthur melangkah perlahan namun pasti menembus tirai sulur daun beringin, memasuki celah akar tersebut. Pemandangan di depannya seketika membuat darah sang miliarder berdesir hebat, meruntuhkan seluruh ketenangan stokisme yang ia latih puluhan tahun. Di atas hamparan lumpur basah yang dingin, sesosok pria tua kurus kering terkapar tak bernyawa. Pria itu terbungkus oleh selimut wol tebal yang kini kondisinya sangat mengenaskan, dihitamkan oleh air selokan berbau busuk menyengat dan direndam oleh genangan darah kental dari luka-luka robek di sekujur kakinya. Di samping tubuh ringkih itu, Ratih duduk meringkuk dengan pakaian relawan yang robek parah, menangis meraung-raung meratapi hilangnya sebuah kehidupan. Dan tepat di atas dada Karta yang berhenti bergerak, berbaringlah sang Raja Langit, elang mahkota dewa. Burung predator terkuat itu melengkungkan lehernya, menggunakan sebelah sayap emasnya yang patah berlumuran darah untuk membalut wajah pucat pelindungnya, mengeluarkan cicitan kepedihan panjang yang mengiris langsung ke inti jiwa siapapun yang mendengarnya. Mata biru es Tuan Arthur membelalak memancarkan horor yang murni. Ia sama sekali tidak melihat jejak, fasilitas perawatan mewah yang diklaim oleh Hendra. Yang ia lihat di hadapannya hanyalah sebuah monumen pengorbanan absolut dari seorang manusia paling miskin, paling hancur, dan paling terhina di bumi, yang telah menyerahkan tetes darah terakhir serta martabatnya demi mempertahankan nyawa sang Raja Langit. Tangan Tuan Arthur yang memegang tongkat emas bergetar hebat menahan badai emosi. Ia memutar kepalanya dengan sangat lambat, menatap lurus ke arah Hendra yang kini wajahnya memucat seputih kain kafan, menggigil hebat dengan gigi bergemeretak menahan teror maut yang merayapi tulang belakangnya. Kebohongan busuk dan kebiadaban tak terampuni itu telah terbongkar sempurna tanpa celah, dan Tuan Arthur menyadari dengan sangat jelas bahwa badai pembalasan karma paling kejam akan segera ia jatuhkan ke atas kepala sang anak durhaka. Udara di dalam celah akar pohon beringin itu seolah membeku, menebarkan aroma kematian yang kental bercampur dengan bau busuk air selokan dan anyir darah segar. Tuan Arthur, pria yang keputusannya mampu mengendalikan bursa saham di 3 benua, berdiri mematung dengan napas tertahan. Mata biru esnya yang biasanya memancarkan kalkulasi sedingin mesin penuai, kini bergetar hebat merekam sebuah tragedi kemanusiaan yang melampaui batas nalar. Di hamparan lumpur yang kotor, sesosok pria tua kurus kering terkapar tanpa daya, nyaris tak bernapas, menggunakan sisa-sisa kehangatan tubuhnya yang bernoda air comberan demi melindungi sang elang mahkota dewa. Sang Raja Langit yang terluka parah itu mendesis lemah, menatap Arthur dengan pupil obsidiannya, seolah memberikan kesaksian bisu atas pengorbanan absolut dari malaikat pelindungnya yang kini meregang nyawa. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Tuan Arthur mengangkat tangan kirinya, memberikan sebuah isyarat taktis yang tajam. Dalam hitungan detik, 2 orang dokter militer elit yang menyandang ransel medis darurat bertenaga nuklir mini menerobos masuk ke dalam celah sempit itu. Ratih, yang matanya bengkak karena menangis histeris, secara instingtif merentangkan kedua tangannya yang gemetar, berniat melindungi Karta dari orang-orang asing berseragam hitam tersebut. Gadis relawan yang seragamnya telah koya-koya itu menatap Tuan Arthur dengan sorot mata penuh tantangan dan keputusasaan murni, bersumpah tak akan membiarkan siapapun menyakiti kakek renta itu lagi. Namun, alih-alih menyingkirkan Ratih dengan kasar, Tuan Arthur melepaskan sarung tangan kulit rusanya yang seharga ratusan juta, menunduk sedikit, dan menyentuh bahu Ratih dengan kelembutan yang sangat kontras dengan penampilannya yang mengintimidasi. Tuan Arthur berbisik parau, mengatakan bahwa gadis itu telah melakukan tugas yang sangat mulia dari Tuhan, dan kini biarkan keajaiban ilmu pengetahuan modern mengambil alih untuk menarik kembali jiwa pahlawan itu dari cengkeraman maut.
Sementara tim medis menancapkan selang infus berisi serum revitalisasi nanoteknologi seharga jutaan dolar langsung ke pembuluh darah Karta yang rapuh. Tuan Arthur memutar tubuhnya 180 derajat. Auranya seketika berubah menjadi badai hitam yang mematikan. Ia melangkah keluar dari celah akar, menatap lurus ke arah Hendra yang kini tengah ditahan oleh dua orang tentara bayaran elit berwajah tanpa ampun. Meneyer sombong itu menggigil hebat. Lututnya yang berbalut celana kain wol premium kini gemetar tak terkendali hingga memukul-mukul satu sama lain. Wajah tampan Hendra telah kehilangan seluruh warnanya. Memucat seputih kain kafan dengan keringat dingin sebesar biji jagung yang mengucur deras membasahi kemejanya. Ia mencoba memaksakan senyum menjilat, namun otot wajahnya lumpuh oleh teror murni saat melihat tongkat naga emas Tuan Arthur terangkat lambat ke arah wajahnya. Jadi, ini yang kau sebut sebagai fasilitas perawatan mewahmu, wahai Tuan Tanah yang terhormat? Desis Tuan Arthur, suaranya sangat rendah dan tenang, namun memancarkan frekuensi kemurkaan yang membuat darah di nadi Hendra seolah berhenti mengalir. Ujung tongkat emas bertabur berlian itu menekan keras di bawah dagu Hendra, memaksa pria arogan itu mendongak menatap mata sang miliarder. Kau membiarkan sang pelindung suci membusuk di atas tanah liat basah, disiram oleh genangan air berbau kotoran dan limbah, diseret hingga dagingnya terkoyak batu kerikil. Kau menyebut kebiadaban ini sebagai perlindungan. Tuan Arthur, Anda salah paham. Saya bisa jelaskan. Gagap Hendra dengan suara melengking yang memalukan. Air matanya mulai menggenang karena ketakutan yang meremukkan egonya. Pria tua berbau sampah itu. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gembel gila yang mencuri elang tersebut dari pekerja saya. Saya tidak tahu. Brak. Sebelum Hendra menyelesaikan kalimat liciknya, ujung tongkat emas itu menghantam keras rahang kirinya. Bunyi retakan tulang terdengar sangat renyah. Hendra terpelanting ke belakang, memuntahkan seteguk darah segar bercampur debu, jatuh terjerembab tepat di atas genangan lumpur sisa ekskavatornya sendiri. Setelan jas mahalnya yang ia banggakan kini kotor menjijikan, persis seperti kondisi yang ia paksakan pada Karta beberapa jam yang lalu. Para investor elit dan sosialita, termasuk istrinya Siska, yang digiring paksa oleh pasukan bersenjata ke area itu, memekik ngeri melihat kehancuran sang tuan rumah, namun tak ada satupun yang berani menggerakkan otot mereka untuk menolong. Di saat yang bersamaan, dari dalam celah akar yang gelap, terdengar suara batuk yang sangat berat dan parau, disusul oleh helaan napas yang memburu. Serum mutakhir itu telah bekerja, menghidupkan kembali sel-sel tubuh Karta yang nyaris mati. Tuan Arthur memalingkan wajahnya dari Hendra yang merintih di tanah, membuang tongkat mahalnya begitu saja ke dalam lumpur, dan bergegas kembali masuk. Karta, dengan kelopak mata yang sangat berat, perlahan membuka matanya yang keruh. Hal pertama yang ia cari dengan rabaan tangannya yang gemetar adalah elang emasnya. Raja mencicit pelan, menggesekkan paruhnya yang dingin ke pipi Karta yang basah oleh air mata ratih, menandakan bahwa mereka berdua masih hidup. Karta menatap bingung pada selang transparan yang menempel di lengannya. Lalu pandangannya beralih pada sosok pria Eropa berpakaian sangat mewah yang perlahan mendekatinya. Dan pada detik itulah, di bawah rimbunnya hutan larangan yang sunyi, terjadi sebuah momen pembuktian agung yang akan menggoncangkan keseimbangan dunia. Tanpa sedikitpun keraguan atau rasa jijik pada bau busuk air pel yang menyengat dari pakaian Karta, Tuan Arthur, pemegang saham terbesar di 3 benua, pria yang bahkan tak pernah menundukkan kepalanya di hadapan presiden negara manapun, menjatuhkan kedua lututnya langsung ke atas tanah liat yang basah. Celana tuxedo bespokenya langsung ternoda oleh lumpur hitam dan cipratan darah. Namun ia sama sekali tidak peduli. Tuan Arthur meraih tangan kanan Karta yang kasar, penuh kapalan, dan sela-sela kukunya menghitam oleh tanah, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mencium punggung tangan keriput itu dengan penuh ketakziman murni, layaknya seorang abdi dalam yang menyembah sang dewa pencipta. Maafkan keterlambatan kami, Tuan Besar, ucap Tuan Arthur dengan suara bergetar menahan haru, air mata menetes dari mata biru esnya, membasahi tangan lusuh Karta. Atas nama seluruh konsorsium global, saya bersujud di bawah telapak kaki Anda. Anda telah mengorbankan darah, daging,
dan kehormatan Anda demi menyelamatkan raja kami. Sesuai dengan sumpah darah yayasan, mulai detik ini juga, setengah dari total kekayaan tak terbatas konsorsium, hak kepemilikan mutlak atas ratusan perusahaan di benua ini, dan seluruh kewenangan tertinggi, resmi beralih ke tangan Anda. Hendra, yang diseret paksa oleh penjaga untuk menyaksikan adegan itu dari bibir celah akar, matanya terbelalak lebar hingga urat-urat merah muda bermunculan di sklera matanya. Jantungnya seolah diremas dan dicabik-cabik oleh jutaan pisau bedah. Otaknya yang arogan menolak untuk memproses kenyataan hiperbolis di depan matanya. Gembel bau tanah yang baru saja ia tendang, ia ludahi, dan ia suruh mati membusuk di parit, kini sedang disembah oleh pria paling berkuasa di bumi dan dinobatkan sebagai penguasa kekayaan tanpa batas. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia ayahku. Raung Hendra histeris. Kewarasannya hancur lebur berkeping-keping digerus oleh tsunami keserakahan dan penyesalan yang terlambat. Ia merangkak di atas lumpur dengan rahang berdarah, mengulurkan tangannya yang kotor ke arah Karta dengan isak tangis yang memalukan. Pak, Bapak, ini aku, Hendra, anakmu. Katakan pada mereka bahwa aku anakmu. Pak, harta itu milikku juga. Aku mencintaimu, Pak. Tuan Arthur perlahan bangkit dari sujudnya. Ia menoleh ke arah Hendra dengan tatapan yang jauh lebih dingin dari neraka es terdalam. Dia ayah kandungmu, desis Arthur perlahan. Setiap suku katanya menitikan racun maut yang mematikan. Jika orang asing saja rela meneteskan darah demi melindunginya, sedangkan kau, darah dagingnya sendiri, justru menyiksanya lebih kejam dari binatang, maka dosamu tak akan pernah bisa diampuni oleh langit maupun bumi. Tuan Arthur memberikan satu jentikan jari mematikan. Bekukan seluruh aset perusahaan pria ini. Sita rumah marmernya, blokir semua rekeningnya, dan pastikan ia serta istri ularnya itu jatuh ke dasar kemiskinan yang lebih hina dari debu jalanan sebelum matahari terbenam. Detik itu juga, rintihan putus asa Hendra melengking memecah langit, meratapi kehancuran absolut yang diukir oleh kesombongannya sendiri, sementara Karta, sang kakek lusuh yang kini memegang takdir dunia, hanya meneteskan air mata dalam diam, memeluk lang emasnya menyambut akhir dari segala kepedihan. 3 bulan telah berlalu sejak badai karma membumi hanguskan keangkuhan di pinggiran hutan larangan. Di sudut kota metropolitan yang paling kumuh, tepat di bantaran sungai hitam yang menguapkan bau busuk limbah pabrik pelapis logam, sesosok pria kurus dengan rambut gimbal dipenuhi ketombe tengah mengais tumpukan sampah basah. Kulitnya yang dulu selalu dirawat dengan serum wajah jutaan rupiah kini menghitam legam, dipenuhi kudis bernanah dan luka garukan akibat infeksi air kotor. Pria itu adalah Hendra, mantan manajer arogan yang dulunya merasa sejajar dengan dewa, kini hidup tak lebih mulia dari tikus got. Sepatu kulit buayanya telah lama disita pihak bank bersama seluruh aset istana marmernya, digantikan oleh sandal jepit beda sebelah yang solnya sudah menipis. Dengan jari-jari gemetar yang kotor oleh tanah liat dan kuman, Hendra memasukkan potongan roti berjamur ke dalam karung plastiknya, satu-satunya makanan penyambung nyawa untuk hari ini. Di belakangnya, dari dalam gubuk kardus reot yang beratap terpal sobek, terdengar lengkingan makian yang sangat parau. Siska, wanita yang dulu terbiasa mengenakan gaun sutra ratusan juta dan kalung mutiara selatan, kini hanya memakai daster usang bermotif bunga yang warnanya sudah luntur. Rambutnya rontok parah akibat stres tingkat tinggi, wajahnya cekung, pucat, dan kusam tanpa sisa-sisa kemewahan. Ia melempar kaleng sarden kosong ke punggung suaminya sambil menangis meraung-raung, merutuki nasibnya yang setiap pagi harus mandi dengan genangan air selokan dan tidur berbagi selimut dengan tikus liar. Saat Hendra mencoba meraih sepotong tempe sisa dari tumpukan sampah basah, seekor anjing liar bertubuh besar menggeram marah dan langsung menggigit pergelangan tangannya. Hendra menjerit kesakitan, terpelanting jatuh telentang ke dalam kubangan air comberan berwarna abu-abu pekat yang berbau kotoran kental. Ia merintih memohon ampun pada langit, namun orang-orang miskin yang berlalu lalang di sekitarnya hanya menatap dengan raut wajah jijik, menutup hidung mereka rapat-rapat, persis seperti yang dulu ia lakukan pada ayah kandungnya sendiri.
Bayangan di mana ia menendang periuk nasi Karta dan membuang ayahnya ke parit, kembali berputar di otaknya bagai kaset rusak yang menyiksa kewarasannya tanpa henti. Hukum tabur tuai telah dijatuhkan dengan presisi yang sangat mengerikan, mengunci sang anak durhaka dalam jeruji kemiskinan dan kehinaan abadi. Berbanding terbalik secara ekstrim dengan neraka yang dialami Hendra, di atas puncak bukit tertinggi yang menghadap langsung ke kanopi hijau hutan larangan, berdirilah sebuah mahakarya arsitektur yang menakjubkan. Bukan istana marmer kaku yang memancarkan kesombongan fana, melainkan sebuah biodom raksasa berlapis kaca kristal cerdas yang menyatu secara harmonis dengan alam. Di dalam kubah megah senilai triliunan rupiah itu, Karta duduk tenang di atas kursi rotan pilihan, menyesap teh herbal hangat dari cangkir porselen putih yang sederhana. Kulit keriputnya kini memancarkan rona kemerahan yang sehat, tubuhnya telah berisi, dan napasnya berembus teratur tanpa beban. Meskipun ia kini memegang kendali atas setengah aset tak terbatas milik Yayasan Konservasi Global, Karta tetap menolak mengenakan jas mahal atau perhiasan berlian. Ia merasa paling damai dalam balutan kemeja katun linen bersih berwarna putih tulang, mempertahankan kesucian hatinya yang tak pernah tergiur oleh ilusi harta dunia. Suara langkah sepatu berhak rendah yang berderap ceria memecah keheningan di taman dalam ruangan tersebut. Ratih melangkah menghampiri Karta dengan senyum secerah matahari terbit. Gadis muda yang dulu rela merangkak di bawah kawat berduri dan menghancurkan celengan ayam jagonya demi membeli obat penurun panas itu, kini mengenakan setelan blazer eksekutif yang sangat elegan. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah tabung berlogo perisai emas, surat keputusan yang mengangkatnya menjadi Direktur Utama Eksekutif Konservasi Asia Pasifik, lengkap dengan beasiswa strata 3 penuh di universitas paling bergengsi di Eropa dan akses dana trust fund tak terbatas. Ratih menunduk, mencium punggung tangan Karta dengan takzim, membiarkan air mata kebahagiaan menetes membasahi pipinya. Gadis miskin berhati malaikat itu telah memanen buah dari ketulusan absolutnya. Derajatnya diangkat setinggi cakrawala melampaui mimpi terliarnya. Bapak, semua dokumen pembebasan lahan untuk hutan larangan sudah disahkan oleh kementerian. Hutan itu kini resmi menjadi cagar alam tertutup di bawah perlindungan mutlak konsorsium kita. Tidak akan ada lagi mesin baja yang berani menyentuh satu lembar daun pun di sana. Lapor Ratih dengan suara bergetar menahan haru, menatap Karta dengan binar kekaguman layaknya menatap sosok dewa penolong yang turun ke bumi. Karta tersenyum sangat lembut. Sudut matanya yang dipenuhi kerutan kebahagiaan menyapu sekeliling taman bunga anggrek pangeran yang bermekaran di dalam kubah. Terima kasih, Nak Ratih. Kau adalah bukti nyata bahwa di tengah zaman yang membutakan nurani dengan uang, masih ada jiwa murni yang rela mengorbankan nyawanya demi makhluk yang lemah. Kakek hanya berharap, jabatan besar itu akan menjadi kepanjangan tanganmu untuk terus menjadi perisai bagi mereka yang tak bisa bicara. Tepat saat Karta menyelesaikan kalimatnya, sebuah bayangan raksasa melesat dengan kecepatan peluru membelah langit biru di atas kubah kaca. Karta perlahan bangkit dari kursinya, berjalan melangkah keluar menuju teras terbuka yang langsung disambut oleh hembusan angin pegunungan yang sangat sejuk. Dari balik awan seputih kapas, menukilah sang Raja Langit, elang mahkota dewa. Tubuh burung predator suci itu kini telah kembali pada kejayaan absolutnya. Sayap kanannya yang dulu patah hancur dan berlumuran darah kotor, kini telah sembuh total tanpa celah, membentang selebar hampir 3 meter membelah angin. Zirah bulunya memancarkan kilau emas murni yang menyilaukan mata, dihiasi guratan biru malam yang menyala bagai nyala api mistis saat diterpa teriknya sinar matahari. Raja mendarat dengan keanggunan seorang kaisar tepat di atas landasan batu alam di depan Karta. Mata obsidiannya menatap tajam ke sekeliling hamparan hutan, sebelum akhirnya ia menundukkan kepalanya, menggesekkan paruh emasnya dengan sangat manja ke dada bidang pelindungnya. Tangan Karta yang telah bersih dan tak lagi kaku kedinginan, membelai bulu leher sang elang dengan penuh kehangatan serta rasa syukur yang meluap dari dasar jiwanya. Pria tua yang dulu diusir bagai anjing kurap, diludahi, dan dibuang untuk membusuk di parit berbau sampah, kini berdiri membusung gagah di puncak peradaban manusia. Ia dihormati oleh para penguasa bursa saham lintas benua, dan dicintai sepenuh hati oleh sang penguasa langit.
Angin sore berhembus lembut menerpa wajah Karta, menerbangkan sehelai bulu emas yang jatuh dengan indah ke telapak tangannya, menjadi saksi abadi alam semesta bahwa kebaikan hati yang sejati, sekalipun dibalut oleh kemeja paling compang-camping dan bau lumpur paling menyengat, kelak akan selalu menemukan jalannya untuk bertahta di singgasana kemuliaan, membungkam setiap mulut sombong yang pernah menertawakannya dalam diam.